Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin dalam membantu meringankan bayaran internet dan juga kopi, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 1071, Persaingan untuk Dunia Pertarungan berakhir. Subscribe Penatua. Siapa yang melakukan ini padamu? Lin Feng bertanya pada Lin Zetian. Dia berbau seperti darah, dan terluka parah. Dia memiliki beberapa luka terbuka. Lin Feng sangat marah. Di dunia ini, 3 set orang adalah apel mata Lin Feng. Kelompok pertama adalah orang tua, anak-anak, dan cucunya. Kelompok kedua adalah teman-teman yang dianggapnya saudara. Kelompok ketiga adalah istrinya. Dia tidak tahan melihat putranya seperti ini. Ketika dia melihat Lin Zetian, rasanya seperti melihat Meng Qing. Dia merasa kasihan pada Meng Qing. Itu juga mengingatkannya akan masa mudanya, di masa lalu, ketika dia dalam bahaya, tidak ada seorang pun di sana untuknya. Sekarang, dia ingin berada di sana untuk anak-anaknya. Pada saat yang sama, Lin Feng mengerti putranya, yang ingin menjadi seperti dia. Lin Qiongsheng membuka pintu dan memasuki ruangan. Ketika dia melihat Lin Feng dan Lin Zetian diam, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Lin Feng menatap Lin Zetian, tetapi Lin Zetian tidak memberitahu ayahnya siapa musuhnya. Apakah kamu tidak akan memberitahuku? Teriak Lin Feng. Mengapa Lin Zetian tidak berbicara? Ayah, aku bisa menjaga musuhku sendiri. Aku tidak ingin kamu terlibat, kata Lin Zetian dengan tegas. Lin Qiongsheng dan Lin Zetian bertekad dan keras kepala, seperti ayah mereka. Lin Zetian bahkan lebih keras kepala saat ini. Lin Feng memelototi putranya. Bagaimana dia bisa meninggalkan masalah itu? Lin Feng marah, tetapi dia juga terkejut putranya bertekad dan ingin mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama ia marah setelah melihat putranya seperti ini. Lin Zetian tidak mengecewakan Lin Feng. Dia tidak merusak kehormatan dan martabat klan Lin. Tapi dia tampak sedih pada saat itu, dan Lin Feng ingin membalasnya. Lin Feng merasa tidak berdaya dan membencinya. Secara alami, itu lebih baik jika Lin Zetian merawat musuhnya sendiri, tetapi Lin Feng perlu melepaskan amarahnya juga. Siapa yang melukaimu? Aku tidak akan bertanya untuk ketiga kalinya, kata Lin Feng muram. Dia memiliki temperamen yang buruk, dan putranya tahu itu. Lin Zetian dan Lin Qiongsheng saling melirik dan menundukkan kepala. Mereka tahu mereka harus berbicara. Tian Chang melukai saudaraku. Lin Qiongsheng menghela nafas di hadapan Lin Zetian. Lin Feng mengerutkan kening ketika dia mendengar nama Tian Chang. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Dia tidak takut pada Tian Chang, bahkan jika dia berada di peringkat ketiga. Lin Feng bahkan tidak takut pada Yan Chang Tian, yang berada di peringkat pertama. Mengapa dia melukai Zetian? Lin Feng bertanya pada Lin Qiongsheng. Dia ingin bergabung dengan Tianji Sekte untuk berkultivasi. Aku akan membantunya, tetapi kemudian Tian Chang muncul dan berkata bahwa Tianji Sekte tidak dapat menerimanya karena dia terlalu lemah. Lalu dia menyuruh Zetian pergi. Petik 2. Meninggalkan. Bagaimana dia terluka pergi, kalau begitu? Menuntut Lin Feng dengan marah. Lin Qiongsheng tersenyum kecut, dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari Lin Feng sehingga dia harus mengatakan yang sebenarnya. Ketika Zetian pergi, Tian Chang memukulnya. Jika aku tidak campur tangan dan memohon belas kasihan padanya, dia mungkin. Lin Qiongsheng tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Lin Feng tahu apa maksudnya. Jika Qiongsheng tidak memohon belas kasihan Tian Chang akan membunuh Zetian. Hehe, baik sekali. Aku akan ingat nama kamu, Tian Chang. Lin Feng berjanji, tersenyum dingin. Lin Zetian dan Lin Qiongsheng menatap senyum suram ayah mereka. Ayah mereka benar-benar marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak akan meninggalkan masalah sendirian. Lin Qiongsheng tidak ingin Lin Feng bertarung melawan Tian Chang. Persaingan untuk World of Battles adalah rahasia dan jika Lin Feng menyebabkan masalah selama acara, itu bisa berbahaya. Oleh karena itu, Lin Qiongsheng awalnya tidak berniat untuk memberitahu ayahnya, tetapi Lin Feng terlalu gigih dan berhasil membuat mereka berbicara. Tian Chang telah menggertak dan mempermalukan Zetian karena dia lebih lemah darinya. Dia bahkan ingin membunuh Zetian tanpa alasan. Lin Feng membenci orang-orang seperti itu. Dia harus mengajarkan Tian Chang pelajaran yang benar, atau Tian Chang mungkin akan terus menggertak Zetian. Dia tidak keberatan jika Zetian ingin membalas dendam sendiri, tetapi pada akhirnya Lin Feng masih akan membunuh Tian Chang. Ketika Tian Chang hidup kembali, Lin Feng tidak keberatan membiarkan putranya membunuhnya sekali lagi. Dengan begitu, Zetian akan senang, dan Lin Feng juga akan. Lin Feng bertekad untuk melakukan hal itu. Dia tidak berniat pergi kemanapun lagi. Dia akan menunggu Tian Chang di Tianji Sek sekarang. Dia harus membalaskan dendam putranya. Bayi Meng Qing telah diintimidasi. Lin Feng tidak bisa mentolerir itu. Lin Qiongsheng memandang ekspresi Lin Feng. Dia mengagumi ayahnya. Dia adalah ayah yang baik dan penyayang.
Apakah Lin Feng melakukan hal yang sama untuknya? Atau apakah itu hanya karena Zetian? Meng Qing adalah istri favorit Lin Feng. Lin Qiongsheng berpikir bahwa Lin Feng tidak adil terhadap semua istrinya, tetapi dia tidak pernah berani mengatakan itu. Jika Lin Feng mendengar itu, dia akan terbang dalam amarah menyala. Lin Qiongsheng tidak mengerti ayahnya. Tang Yuyu dan Meng Qing keduanya sama pentingnya di hati Lin Feng, tetapi mereka berbeda. Jika Lin Qiongsheng diintimidasi atau diperlakukan secara salah, Lin Feng memang akan melakukan hal yang sama untuknya. Lin Qiongsheng tidak tahu itu. Itu sebagian karena dia tidak memiliki kepercayaan diri. Lin Feng mengerutkan kening dan melihat luka Lin Zetian. Ada luka panjang di tubuh bagian atasnya, seolah-olah Tian Chang telah mencoba memotongnya menjadi dua. Untungnya, organ vitalnya belum tersentuh, atau itu akan jauh lebih buruk. Lin Zetian basah oleh darah. Beberapa lukanya sudah terinfeksi, dan baunya mengerikan. Lin Feng menghela nafas dengan sedih. Dia tidak ingin melihat anak-anaknya seperti itu. Tian Chang, apa yang kamu lakukan pada putraku? Aku akan mengembalikannya padamu 100 kali lebih buruk, pikir Lin Feng, mengepalkan tinjunya. Kemudian dia mulai menyerap kekuatan hidup dari dunia rohnya. Dia tidak peduli apakah dia punya banyak atau tidak, semua yang dia pikirkan saat itu adalah menyembuhkan putranya. Dia tidak terluka oleh senjata biasa. Senjata yang digunakan Tian Chang setidaknya sekuat pedang waktu jauh. Qiongsheng, aku akan tinggal di ruang rahasia ini. Aku akan menunggu kompetisi selesai, maka Tian Chang akan kembali. Jangan tinggal di sini terlalu banyak atau orang akan mulai ragu. Lakukan apa yang biasanya kamu lakukan, kata Lin Feng. Lin Qiongsheng tidak akan berani melanggar, tetapi dia khawatir tentang Tian Chang. Ayahnya keras kepala, dan Tian Chang dalam bahaya. Dia mungkin bahkan tidak membayangkan bahwa anak laki-laki yang dia bully adalah putra Lin Feng. 3 hari berlalu dengan cepat. Ketika mereka berakhir, persaingan untuk dunia pertarungan berakhir. Semua jenius muda kembali ke sekte dan klan masing-masing. Para pemimpin akan mengumumkan akhir kompetisi. Tian Chang dan Tian Chen sedang dalam perjalanan kembali ke Tianji Sek, tetapi Tian Chang tidak bisa membayangkan bahwa mimpi buruk sedang menunggunya di sana. Balas dendam Lin Feng akan dimulai. Bab 1072, menyebabkan masalah. Subscribe Penatua. Persaingan untuk dunia pertempuran berakhir. Lin Feng tidak terus berusaha untuk mendapatkan lebih banyak kemenangan. Dia hanya menghabiskan hari-hari itu di ruang rahasia menyembuhkan putranya dan menunggu Tian Chang kembali untuk mengobrol dengannya. Tidak ada yang lebih penting daripada menyembuhkan putranya. Lin Feng tidak bisa membiarkan siapapun membahayakan bayi Meng Qing, atau istri-istrinya dan anak-anak lain secara umum. 3 hari setelah kompetisi berakhir, Tian Chang, Tian Chen, Lun Hai dan yang lainnya kembali ke Tianji Sek. Lin Qiongsheng pergi ke ruang rahasia dan memberitahu Lin Feng bahwa mereka kembali. Dia tidak berani menyembunyikan kebenaran dari ayahnya, karena dia tahu Lin Feng akan marah sebaliknya. Ketika Lin Feng mendengar bahwa Tian Chang dan yang lainnya sudah kembali, dia tampak muram. Pada saat yang sama, Zetian berdiri. Lin Feng telah menyembuhkannya selama 3 hari, lukanya tertutup dan berhenti berdarah. Dia hanya merasa lelah dan lemah. Lin Feng memandang Lin Qiongsheng dan Lin Zetian, dan berkata dengan tenang, ayo kita pergi bersama. Qiongsheng, bersiap-siap untuk memutuskan hubungan dengan Tianji Sekte, kata Lin Feng tegas. Ekspresi Lin Qiongsheng jatuh, dan dia mulai gemetar. Lin Feng ingin dia meninggalkan Tianji Sek. Lin Qiongsheng menghela nafas tanpa daya dan mengangguk, baiklah, ayah. Anak baik. Ketika kamu meninggalkan Tianji Sek, aku akan membawa kamu ke World of Battles. Kamu akan berkembang lebih baik dan lebih cepat di sana, janji Lin Feng, tersenyum puas. Karena Lin Qiongsheng telah setuju, Lin Feng mengerti siapa yang lebih penting baginya, ayahnya atau gurunya. Ketika Lin Qiongsheng mendengar itu, dia sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk pergi ke dunia pertarungan. Di Tianji Sekte, dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu karena Tian Chang atau Tian Chen tidak akan membawanya. Lin Feng, Lin Zetian, dan Lin Qiongsheng berjalan menuju puncak utama. Kali ini, mereka tidak turun ke kaki gunung dan memanjatnya, mereka berjalan di puncak menuju puncak utama. Pada saat itu, banyak murid berkumpul di Kun. Ada murid-murid dari generasi pertama dan kedua. Para tetua juga ada di sana. Ayah, sesuatu terjadi selama 3 hari terakhir ini, kamu mungkin belum pernah mendengarnya, kata Lin Qiongsheng. Lin Feng bertanya, apa yang terjadi? Ayah, beberapa saat setelah kamu tiba di Tianji Sek, seorang wanita berpakaian putih muncul. Dia ingin bertarung melawan para jenius muda dari Tianji Sekte, tetapi mereka tidak ada di sini dan pada akhirnya dia bertemu dengan Gong Nu, yang akan meninggalkan Sekte Tianji. Kata Lin Qiongsheng. Lin Feng mengerutkan kening. Dia menduga bahwa perkelahian sengit telah terjadi antara Gong Nu dan wanita berpakaian putih, atau Lin Qiongsheng tidak akan memberitahunya tentang hal itu. Bagaimana akhirnya? Tanya Lin Feng. Gong Nu akhirnya terluka parah dan meninggalkan Tianji Sek, kata Lin Qiongsheng. Ada hal-hal lain, tetapi dia tidak yakin apakah memberitahu Lin Feng tentang mereka adalah ide yang baik.
Ketika Lin Feng mendengar Gong Nu telah terluka parah, matanya melotot. Dia adalah jenius pertama dari klan manusia kuno, dia setidaknya sekuat Yan Changtian, tapi dia menderita kekalahan telak terhadap wanita berkulit putih. Itu berarti wanita itu jauh lebih kuat dari Gong Nu dan juga bisa memberi tekanan pada Yan Changtian. Gong Nu terluka parah dan... Tanya Lin Feng. Dia tidak percaya bahwa wanita berpakaian putih itu hanya ingin melukai Gong Nu dan itu saja. Dia mungkin memiliki motif tersembunyi, tetapi Lin Qiongsheng belum menceritakan semuanya. Ayah, setelah mengalahkan Gong Nu, wanita itu menyebutmu. Dia berkata kamu harus menunggunya di dunia pertarungan, kata Lin Qiongsheng. Dia ingat adegan itu. Gong Nu terluka parah dan terbaring di tanah. Wanita berpakaian putih berdiri di sampingnya dan mengumumkan dia ingin bertarung dengan Lin Feng di dunia pertarungan. Lin Feng tidak mengerti. Dia tidak menyinggung orang seperti itu. Siapa dia? Kenapa dia ingin bertarung melawannya, terutama di dunia pertarungan? Mengapa tidak di negara keabadian ini? Bukan itu saja, setelah dia meninggalkan Tianji Sekte, dia pergi ke klan manusia kuno dan mengalahkan Huang Tianba, Fu Niu, Fu Sa, dan Xi Jingxiao. Kemudian dia pergi ke klan Yan kuno dan melukai Yan Sanming, dan kemudian menabrak Yan Changtian, yang baru saja kembali. Petik 2. Bagaimana itu berakhir? Lin Feng merasa gugup, terutama ketika dia mendengar bahwa Yan Changtian telah kembali ke klan Yan kuno dan menabrak wanita dengan pakaian putih. Detak jantung Lin Feng dipercepat. Dia juga merasa bersemangat, dia ingin bertengkar hebat. Yan Changtian kalah dalam pertempuran dan persaingan. Dia bukan yang pertama dalam peringkat lagi, kata Lin Qiongsheng, tersenyum masam. Dia tidak bisa percaya Yan Changtian, jenius muda pertama, akan kalah melawan wanita dengan pakaian putih. Daftar peringkat telah mengalami perubahan luar biasa. Wanita berbaju putih sekarang menjadi yang pertama, di atas Yan Changtian, tetapi dia belum memenangkan cukup duel. Dia membutuhkan lebih banyak kemenangan untuk pergi ke dunia pertarungan. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia melambai, dia tidak peduli. Dia berada di Tianji Sekte karena satu alasan, untuk membunuh Tian Chang. Dia tidak peduli tentang sisanya untuk sementara waktu. Seberapa jauh kita dari istana pemimpin? Tanya Lin Feng. Lin Qiongsheng menunjuk ke sebuah istana besar yang megah dan megah di bagian tengah Tianji Sekte, tempat banyak murid berkumpul. Lin Feng mempercepat, tiba-tiba di depan istana sendirian. Itu lebarnya puluhan ribu meter, tanahnya terbuat dari batu putih. Itu dapat menampung puluhan ribu orang, tetapi hanya ada beberapa ribu murid inti. Puluhan ribu murid biasa tidak diizinkan untuk datang ke sana. Lin Qiongsheng dan Lin Zetian menyusul Lin Feng dan berdiri di belakangnya. Tian Fengzi sudah kembali, dan berdiri di depan. Dia tampak bermartabat dan agung. Matanya dingin dan penuh dengan kematian, jadi kebanyakan orang tidak berani menatap lurus ke matanya. Dia mengenakan jubah putih Tao, tapi dia masih terlihat kasar dan agresif. Di sebelah Tian Fengzi ada 3 pria tua berjanggut putih. Mereka mengenakan jubah abu-abu Tao dan memegangi ekor kuda. Whisky ekor kuda mereka berwarna biru dan putih, dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Lin Feng melihat senjata seperti itu. Tian Fengzi memiliki kekuatan lapisan ke-8 Dewa Agung yang ke-8 dan 3 pria tua berjanggut putih juga. 4 pembudidaya lapisan ke-8 Dewa Agung ke-8 berdiri di sana, sungguh menakjubkan melihatnya. Tidak ada yang berani menyebabkan masalah dalam kondisi seperti itu. Selain dari 3 pria tua, ada juga selusin pria muda di sebelah Tian Fengzi. Salah satunya adalah Sa Chou, tetapi dia berdiri di posisi terakhir. Lin Feng menduga orang-orang muda itu semua adalah murid langsung Tian Fengzi. Level kultivasi para murid itu berada di antara lapisan Dewa Agung ke-3 dan ke-7. Lin Feng kemudian memandang murid-murid di Kun. Banyak dari mereka adalah dewa tertinggi, tetapi ada juga banyak murid dari lapisan Dewa Agung-Agung pertama dan kedua. Orang-orang itu adalah paru-paru dari Tianji Sekte. Mereka adalah alasan mengapa Tianji Sekte adalah salah satu dari 4 sekte besar dan klan. Ketika Lin Feng melihat itu, dia memikirkan Tian Daoyuan. Tian Daoyuan tampak menyedihkan dibandingkan. Bahkan tidak ada banyak murid dari lapisan dewa tertinggi di Tianji Sekte. Ada, paling banyak, selusin Dewa Agung di Tian Daoyuan, sedangkan Tianji Sekte memiliki ratusan. Kesenjangan antara Tianji Sekte dan Tian Daoyuan terus meningkat. Mengejar Tianji Sekte tidak mungkin dalam waktu singkat. Mereka mungkin perlu setidaknya 100 tahun untuk melakukannya. Baiklah, diam, teriak Tian Fengzi dengan marah. Semua orang berhenti berbicara secara instan. Tian Fengzi melirik, tetapi ketika dia melihat Lin Feng, dia terkejut. Persaingan telah berakhir, mengapa Lin Feng tidak kembali ke klan manusia kuno? Apa yang dia lakukan di Tianji Sek? Apakah dia ingin menimbulkan masalah? Tian Fengzi tidak tahu harus berbuat apa. Menurut aturan kompetisi, mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam urusan jenius muda, termasuk setelah kompetisi. Aturan itu ada terutama karena jika seorang jenius muda memenuhi syarat untuk pergi ke dunia pertempuran, lalu apa yang akan terjadi jika para pemimpin kelompok lain menyakiti mereka untuk mencegah mereka pergi? Tian Fengzi belum menjadi leluhur yang saleh, dia harus hati-hati, dia tidak bisa mengambil risiko,
karena para pemimpin lain dapat dengan mudah menghukumnya jika dia melakukan kesalahan. Jika Lin Feng menyebabkan masalah di Tianji Sekte, hanya jenius muda lainnya yang bisa melakukan intervensi. Tian Fengzi menatap Lin Feng untuk waktu yang lama dan kemudian pada yang lainnya. Lin Feng secara alami memperhatikan, tapi dia tidak peduli. Baiklah, aku akan mengumumkan para jenius muda yang akan pergi ke dunia pertarungan, kata Tian Fengzi, mengambil napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan bulungan emas dan sepiring batu. Bab 1073, menghadapi Tian Fengzi. Subscribe Penatua. Dua jenius muda dari Tianji Sekte memenuhi syarat untuk pergi ke dunia pertempuran. Tian Fengzi memandang kerumunan dan mengangkat lempengan batu, berteriak, Tian Chang dan Tian Chen memenuhi syarat untuk pergi ke dunia pertarungan. HORIA. Saudara Tian Chang, Saudara Tian Chang, Saudara Tian Chen, Saudara Tian Chen, teriak orang banyak bersamaan. Tian Chang dan Tian Chen sama-sama finish di 8 besar kompetisi. Lin Feng menyaksikan para murid dengan dingin. Apakah mereka masih akan tertawa sebentar? Tian Chang dan Tian Chen memenuhi syarat untuk pergi ke dunia pertarungan, suatu kehormatan bagi Tianji Sekte. 6 orang lainnya akan pergi ke dunia pertarungan. Lin Feng adalah salah satu dari mereka, karena ia telah memenangkan 8 duel. Jika dia tidak memenuhi syarat, itu berarti ada masalah besar. Tapi bagaimana jika Lin Feng membunuh Tian Chang? Akankah jenius muda yang menduduki peringkat ke-9 menggantikannya dan pergi ke World of Battles? Jika itu yang terjadi, maka Lin Feng perlu tahu siapa orang ke-9 itu. Jika itu adalah anggota klan manusia kuno, maka itu tidak masalah. Jika itu seseorang dari klan Yan kuno atau Aula Zhao, maka itu lebih bermasalah. Tapi tidak peduli apa, Lin Feng harus membunuh Tian Chang. Dia telah mempermalukan putranya, jadi dia harus membayar dengan nyawanya. Lin Zetian melihat ayahnya menatap Tian Chang dengan dingin dan mengepalkan tinjunya, siap untuk membunuh. Lin Zetian berharap dia bisa membunuh Tian Chang di tempat, tetapi dia tidak cukup kuat. Dia perlu berlatih selama puluhan tahun untuk bisa mengalahkan Tian Chang. Tian Chang senang karena memenuhi syarat untuk pergi ke dunia pertempuran. Dia tidak bisa menunggu. Namun, dia merasa bahwa seseorang sedang menatapnya dengan marah, dan ekspresinya mengeras. Dia berbalik dan memperhatikan Lin Zetian. Ini kamu. Tian Chang tersenyum dingin. Dia ingat ketika dia menghancurkan Lin Zetian. Luar biasa. Dia tidak mengira Lin Zetian akan mengambil inisiatif untuk kembali ke Tianji Sekte dan bahkan lebih buruk lagi, memandangnya dengan niat membunuh. Dia benar-benar ingin mati. Huff. Jika kamu ingin mati, aku akan membantu, kata Tian Chang, tersenyum dingin. Dia mendorong telapak tangannya ke depan kerumunan. Energi berguling ke arah Lin Zetian. Jika energi mencapai dia, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Lin Feng menatap Tian Chang. Lin Zetian ingin membalas, tetapi Lin Feng mendorongnya ke samping dan tersenyum dingin, melemparkan pukulan ke telapak tangan Tian Chang. Tangan mereka bertabrakan dan ada ledakan. Semua murid Tianji Sekte terpesona. Tian Chang tertegun. Dia tidak mengira seseorang akan berani melakukan serangan balik, dan kultivator itu sangat kuat. Dia memandang Lin Feng dan mengerti Lin Zetian telah menemukan seseorang untuk membantunya. Semua murid telah terpesona. Tian Fengzi kesal, tapi dia hanya menatap Lin Feng tanpa daya. Tian Chang, Tian Chen, seseorang menyebabkan masalah, kata Tian Fengzi dengan kasar. Tian Chang dan Tian Chen muncul di depan semua murid, itu adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka setelah kualifikasi untuk pergi ke World of Battles. Jika mereka mengalahkan Lin Feng, seluruh benua akan terguncang. Itu adalah kesempatan luar biasa untuk Tianji Sekte. Tian Chang dan Tian Chen memandang Lin Feng dengan muram, terutama Tian Chang. Lin Feng telah mempermalukannya di depan semua orang dengan mencegahnya mengajar Lin Zetian pelajaran yang baik. Tian Chang melintas dan mendarat tidak jauh dari Lin Feng, Lin Qiongsheng, dan Lin Zetian. Ketika Tian Fengzi melihat Lin Qiongsheng berdiri di sana bersama Lin Feng, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berteriak dengan marah, Qiongsheng, datang ke sini. Aku, ekspresi Lin Qiongsheng berubah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ayahnya telah mengatakan kepadanya untuk bersiap-siap memutuskan hubungan dengan Tianji Sekte. Lin Qiongsheng menarik napas dalam-dalam dan menatap Tian Fengzi dengan sedih. Dia membungkuk dengan tangan, lalu dia berlutut dan bersujud 3 kali dengan hormat, berkata, Guru, aku bersujud di depan kamu untuk berterima kasih karena telah merawat aku dengan baik. Tapi aku tidak bisa meninggalkan ayahku. Aku harus mengikutinya. Maaf, Guru, kata Lin Qiongsheng. Dia berdiri kembali. Lin Qiongsheng lebih suka ayahnya daripada gurunya, Lin Feng diyakinkan, meskipun tampak tidak tergerak. Tapi Tian Fengzi sangat marah, dan wajahnya jatuh. Dia telah menghabiskan banyak waktu membesarkan Lin Qiongsheng. Dia awalnya bahkan bermaksud untuk menyerahkan Tianji Sekte padanya dan pada saat yang paling penting, Lin Feng telah mencurinya kembali. Rasanya seperti seseorang telah mencuri harta karunnya yang paling berharga. Tian Fengzi tidak bisa mentolerir itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan dingin,
Lin Feng, kamu lebih baik memikirkan kebaikan anakmu sendiri. Biarkan dia mengikuti aku. Petik 2. Lin Feng. Dia Lin Feng. Petik 2. Apa? Bagaimana mungkin? Lin Feng, itu orang yang membunuh 20 dewa tertinggi dari Aula Zhao beberapa hari yang lalu, bukan? Astaga. Petik 2. Ketika Tian Fengzi meneriakkan nama Lin Feng, semua ekspresi para murid berubah secara drastis. Mereka semua mulai mundur, takut Lin Feng akan membunuh mereka. Mereka semua takut padanya. Ekspresi Tian Chang dan Tian Chen juga berubah. Tian Chang menyadari mengapa Lin Zetian pulih begitu cepat, Lin Feng menyembuhkannya. Tian Fengzi, aku tidak tahu dari mana rasa superioritasmu berasal. Akankah masa depan yang cerah menunggu Qiong Sheng jika dia terus mengikuti kamu? Jawab Lin Feng, mengabaikan reaksi para murid. Dia kesal bahwa Tian Fengzi mengancamnya. Tian Fengzi tersenyum dengan dingin, kamu telah melihat betapa kuatnya Tianji Sekte. Apa yang kamu miliki bahwa Sekte Tianji tidak? Petik 2. Tian Fengzi menunjuk ke semua murid elit dan tua-tua dari Tianji Sekte sambil berbicara. Bagaimana bisa Lin Feng meningkatkan kejeniusan lebih baik darinya dan tetua tertinggi Tianji Sekte? Tian Fengzi, aku mengakui bahwa Tianji Sekte sangat kuat, tetapi kamu lupa sesuatu. Aku juga akan pergi ke dunia pertarungan, dan aku bisa membawa putra aku ke sana. Dia akan maju cepat di sana. Atau bisakah kamu membawanya ke dunia pertarungan juga? Lin Feng menantangnya dengan mengejek. Memang, Tianji Sekte sangat kaya dan kuat, tetapi apa hubungannya dengan putranya? Apakah putranya mendapat manfaat dari semua sumber daya sekte ini? Ketika Lin Feng mengatakan itu, Tian Fengzi hanya bisa terlihat tidak bahagia. Memang, dia telah mencegah Lin Qiongsheng dari pergi ke World of Battles, tetapi Lin Feng bisa pergi, dan dia juga bisa membawa orang ke sana. Meskipun aku tidak bisa, Tian Chang dan Tian Chen bisa, kata Tian Fengzi. Dia tidak ingin kehilangan Lin Qiongsheng, jadi dia menggertakkan giginya dan menunjuk ke Tian Chang dan Tian Chen. Tidak perlu, guru. Aku bisa pergi dengan ayah aku. Lebih baik. Kamu mungkin mengerti bahwa pergi ke dunia pertempuran dengan ayah aku berbeda dengan pergi ke sana bersama Brother Tian Chang dan Brother Tian Chen, kata Lin Qiongsheng. Dia mengambil inisiatif untuk berbicara dan menunjukkan bahwa dia tidak akan berubah pikiran. Ketika Tian Fengzi mendengar itu, dia tersenyum lebar. Namun, semua orang mengerti bahwa dia sangat marah. Hehe, Lin Feng, kamu menang, kata Tian Fengzi, tersenyum dingin. Dia berharap dia bisa menghancurkan Lin Feng di tempat. Tidak perlu menyanjungku. Sebenarnya, aku datang ke sini untuk menyebabkan masalah, jawab Lin Feng, tersenyum kembali dengan dingin. Dia memandang Tian Chang dan Tian Chen. Mereka berdua mengenakan jubah biru. Mereka tampak tampan dan pintar, tetapi mata mereka dipenuhi dengan pembunuhan dan kebencian. Mereka sebenarnya kembar. Jika seseorang tidak melihat dengan seksama, sulit untuk membedakannya. Tian Chang menatap Lin Feng. Matanya dipenuhi dengan api amarah. Zetian, pergi, kata Lin Feng acuh tak acuh setelah beberapa saat. Dia mendorong Zetian di depannya. Lin Zetian menggertakkan giginya dan perlahan berjalan ke depan. Lepaskan tunik kamu, kata Lin Feng acuh tak acuh. Lin Feng terdengar tidak geram maupun bahagia. Lin Zetian mengangguk, lalu pergi dan menarik jubahnya. Tubuh bagian atasnya ditutupi dengan bekas luka. Luka ditutup, tetapi bekas luka itu masih ada. Ketika Tian Chang melihat itu, dia ingat mengoyak tubuh Zetian. Dia bahkan berniat untuk memotongnya menjadi dua pada awalnya. Tian Chang, apakah kamu mengenali bekas luka itu? Tanya Lin Feng, senyum yang sama sekali tidak ada di wajahnya. Tian Chang mencemooh, jadi kamu datang untuk membalaskan dendamnya. Bab 1074, tidak memberi wajah. Subscribe Penatua. Dia memiliki luka sepanjang 50 cm sedalam ibu jari. Sedikit lebih dalam dan dia akan mati. Rasa sakit itu tak tertahankan. Ketika aku tiba, luka-lukanya sudah berbau, mereka terinfeksi. Tian Chang, aku tidak tahu mengapa kamu membenci putraku, tapi aku akan memberitahumu satu hal, ketika seseorang menyakiti anak-anakku, aku menyakiti mereka kembali 100 kali lebih buruk. Aku akan membuat kamu menderita 100 kali lebih banyak daripada kamu membuatnya menderita. Hari ini, aku datang ke sini karena aku merasa kasihan dengan ibu anak laki-laki aku dan aku merasa bersalah bahwa aku tidak ada di sana ketika kamu melakukan itu padanya. Aku akan merasa lebih bersalah jika aku tidak membunuhmu. Tian Chang, tidak peduli siapa kamu, tidak peduli siapa gurumu, tidak peduli apakah kamu pergi ke dunia pertempuran atau tidak, hari ini, aku akan mengambil nyawamu, kata Lin Feng dengan sabar. Ada amarah yang tenang di setiap kata. Ketika Tian Chang mendengar itu, dia heran. Dia memandang Zetian dengan skeptis. Dia tidak tahu Lin Zetian adalah putra Lin Feng. Dia hampir membunuh putra Lin Feng. Tian Chang sangat khawatir sekarang. Semua orang tahu seberapa kuat Lin Feng. Tian Chang tidak meremehkannya. Dia tidak percaya dia hampir membunuh putra Lin Feng, saudara laki-laki Lin Zetian. Lin Feng, persaingan untuk dunia pertarungan berakhir. Kamu harus kembali ke klan manusia kuno.
Kamu tidak ada hubungannya di Tianji Sek, Tian Fengzi memotong ketika dia menyadari betapa berbahayanya situasi itu. Lin Feng gila dan putranya hampir terbunuh. Dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi, dan dia mungkin siap mempertaruhkan nyawanya untuk membalas putranya. Tian Fengzi tidak bisa membiarkan itu. Tian Chang akan pergi ke World of Battles, jadi dia harus membuat Lin Feng pergi. Tapi dia meremehkan tekad Lin Feng. Lin Feng lebih keras kepala daripada yang dia duga. Tian Fengzi juga melebih-lebihkan keterampilan bujukannya sendiri. Lin Feng melirik Tian Fengzi dan berkata dengan acuh tak acuh, selama Tian Chang masih hidup, aku tidak akan pergi. Bertekad, tegas, perusahaan, Lin Feng tidak takut pada Tian Fengzi, bahkan jika yang terakhir mengancamnya. Tian Fengzi menatap Lin Feng dengan murung. Dia mengerti bahwa menyelesaikan masalah tidak akan mudah. Semua orang bisa pergi, kata Tian Fengzi kepada murid-murid lainnya. Semua murid pergi, bahkan jika mereka tidak mau. Dengan sangat cepat, semua murid lainnya pergi. Hanya beberapa tetua tertinggi, sesama murid Tian Fengzi, Sa Chou, dan beberapa orang lainnya yang tersisa. Lin Feng, Lin Zetian, dan Lin Qiongsheng menghadapi mereka. Sang ayah dan kedua putranya berada di sana menghadapi musuh-musuh mereka. Tian Chang dan Tian Chen ada di pihak Tian Fengzi. Guru dan dua muridnya dengan bangga memelototi Lin Feng dengan dingin. Dalam keadaan seperti itu, hanya kekuatan yang bisa berbicara. Suasana menjadi menindas. Lin Feng berkata kepada kedua putranya, minggir. Ayah, kamu, mulai Lin Qiongsheng dengan cemas. Dia ingin berbicara, tapi Lin Feng hanya meliriknya dengan marah, jadi Lin Qiongsheng berhenti berbicara dan pindah kembali. Lin Zetian tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton Tian Chang dengan marah. Jika dia bisa, dia akan membunuh Tian Chang sendiri. Dia tidak ingin bergantung pada ayahnya, tetapi ayahnya ingin membalaskan dendamnya sehingga dia tidak bisa berbuat banyak, terutama karena Lin Feng adalah ayah yang menyayanginya. Lin Feng tidak keberatan jika orang lain menggertaknya jika mereka lebih kuat darinya, tetapi dia tidak bisa membiarkan siapapun menggertak anak-anaknya, tidak peduli seberapa kuat mereka. Dia tidak pernah menamparkan atau memukul anak-anaknya, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain memukul mereka? Mustahil, dia harus menyelesaikan akun. Baiklah, jangan lihat aku. Aku tidak akan berubah pikiran. Ayo, Tian Chang, kata Lin Feng acuh tak acuh. Dia tidak peduli dengan ekspresi Tian Fengzi dan Tian Chang. Mereka marah. Baik untuk mereka, tapi sekarang saatnya untuk bertarung. Tian Fengzi dapat mengancamnya sebanyak yang dia inginkan, Lin Feng tidak akan tersentak, bahkan jika Tian Fengzi memiliki kekuatan lapisan ke-8 Dewa Agung yang ke-8. Lin Feng tegas dan ditentukan. Tidak ada yang bisa menakutinya. Tian Chang memandang Lin Feng dengan gelap. Dia tersenyum dingin, lalu melintas dan mendarat 100 meter dari Lin Feng. Mereka saling menatap, tatapan mereka sama siap untuk membunuh. Lin Feng, aku sarankan kamu berpikir dengan hati-hati. Tian Chang sangat penting untuk Tianji. Petik 2. Tian Fengzi, Zetian adalah apel mataku. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, aku tidak akan berubah pikiran. Bahkan jika Fu Hao atau leluhur yang saleh dari dunia pertarungan menyuruhku berhenti, aku tidak akan melakukannya. Karena itu, aku sarankan kamu tutup mulut dan berhenti menggangguku. Aku benci kalau orang menghabiskan waktuku. Dan ya, aku tahu aku tidak memberi kamu wajah sama sekali. Petik 2. Tian Fengzi ingin mengancam Lin Feng lagi, tapi Lin Feng memotongnya. Tian Fengzi sangat apoplektik. Lin Feng tidak memberinya wajah atau menghormatinya. Ketika orang tidak menghormatinya atau tidak memberinya muka, dia biasanya membunuh mereka. Jika kamu berani menyentuh Tian Chang, apalagi membunuhnya, aku akan membunuhmu. Sumpah Tian Fengzi, membuat keputusan itu. Ketika dia mengatakan itu, suasananya menjadi sangat tegang. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Tian Fengzi sudah sangat marah. Dia berharap Lin Feng akan mundur. Tian Chang dan Tian Chen memandang Lin Feng untuk melihat apakah ekspresinya akan berubah. Mereka berdua menyeringai dengan percaya diri. Ayah, ayo pergi, kata Lin Zetian. Dia tidak merasa ingin pergi seperti itu, tetapi dia tidak ingin ayahnya mati. Ya, ayah, kita bisa saja, Lin Qiongsheng dan Lin Zetian berbicara pada saat yang sama, tetapi Lin Feng menyela mereka. Lin Feng tampak muram dan ditentukan. Dia tidak peduli dengan ancaman Tian Fengzi. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dengan gemilang dan berkata, benarkah? Dia tidak tampak gugup, dia hanya tersenyum mengejek. Tian Fengzi mengerutkan kening. Ancamannya tidak berguna, tetapi pada akhirnya, dia masih memperingatkan Lin Feng, coba dan kamu akan lihat. Baiklah, bagus untukmu jika kamu sudah memutuskan, Lin Feng mengangguk. Lalu dia berhenti menatap Tian Fengzi. Lin Feng mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tian Chang, serang, desak Lin Feng yang lain. Dia tidak peduli dengan ancaman Tian Fengzi. Lin Feng, apakah kamu yakin tidak ingin memberi aku wajah? Menuntut Tian Fengzi dengan marah. Kenapa aku harus memberimu wajah? Apakah kita teman?
Kamu membunuh 4 mantan pemimpin Tian Daoyuan, jadi kami adalah musuh. Hehe, mengapa aku harus memberi kamu wajah? Karena kamu adalah Patriark Tian Jisek. Karena kamu memiliki kekuatan lapisan ke-8 Dewa Agung yang ke-8. Karena kamu cukup kuat untuk membunuhku. Kamu pikir aku akan menyelamatkan hidup Tian Chang karena hal itu? Kenapa aku memberimu wajah? Lin Feng meludah kembali. Tian Fengzi merasa sangat terhina. Dia tidak bisa percaya apa yang sedang terjadi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Lalu dia berteriak dengan marah, Tian Chang, bunuh dia. Bunuh dia. Jangan khawatir, guru. Jawab Tian Chang, tersenyum dengan tenang. Dia tidak takut pada Lin Feng. Dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ke-6. Lin Feng hanya seorang pembudidaya lapisan Dewa Agung ke-4. Ada perbedaan 2 lapisan kultivasi di antara mereka. Kesenjangannya sangat besar. Oleh karena itu, Tian Chang yakin dia pasti bisa menang dan bahkan membunuh Lin Feng. Dia percaya diri karena dia kuat. Tian Chang mengepalkan tinjunya, lampu biru muncul dari tangan kanannya, dan pedang muncul. Energi bergulung dalam gelombang di sekitar pedang. Energinya sangat tajam. Ketika Lin Feng merasakan ki yang tajam, dia mengerti itu adalah senjata yang digunakan Tian Chang untuk melukai Lin Zetian. Tian Chang hampir membunuh putranya. Tian Chang, selama kamu masih hidup, aku tidak akan pergi. Teriak Lin Feng dengan marah. Dia melintas dan menuduh Tian Chang. Kecepatannya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tian Chang melemparkan pukulan ke dada Lin Feng. Perkelahian sengit dimulai. Bab 1075, membunuh Tian Chang. Subscribe Penatua. Kamu pikir aku takut? Aku memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ke-6. Kata Tian Chang dengan percaya diri. Tian Fengzi berdiri di samping, tapi dia punya firasat buruk. Dia tidak tahu apakah percaya diri Tian Chang adalah hal yang baik atau tidak. Lin Feng mengabaikan senyum puas Tian Chang, dan hanya melemparkan pukulan. Tinju mereka bertabrakan dan mereka berdua didorong mundur. Lin Feng didorong mundur beberapa langkah ke tempat dia berdiri sebelumnya. Dia segera berlari kembali ke arah Tian Chang dan melemparkan tendangan. Ekspresi Tian Chang tidak berubah. Dia mengangkat pedangnya dan menebas tanpa ampun. Tujuan satu-satunya adalah untuk membunuh Lin Feng. Bahkan di masa-masa biasa, ia biasanya berusaha menghancurkan lawan-lawannya karena ia sangat bangga dan sombong. Ekspresi Lin Feng tidak berubah. Kakinya akhirnya menendang pedang. Pedang itu mengeluarkan suara logam dan bergetar. Tian Chang hampir kehilangan cengkeramannya. Tian Chang mulai khawatir. Lin Feng terus menyerang. Kali ini, dia melemparkan pukulan agresif lain yang berisi kekuatan spiritual Genesis dan Iblis Ki. Tian Chang sekarang khawatir dan marah. Dia tidak percaya bahwa seorang kultivator lapisan Dewa Agung ke-4 dapat bersaing dengan kultivator lapisan Dewa Agung ke-6 begitu lama. Dia tidak bisa membiarkan ini berlanjut terlalu lama, atau fokusnya akan berkurang dan dia akan lelah. Jika dia melakukan kesalahan, Lin Feng akan bisa memanfaatkannya. Dia menggertakkan giginya, berteriak dengan marah, dan memotong kaki Lin Feng. Lin Feng tidak takut pada serangan itu, dia hanya tersenyum dingin, memanggil pedang dari waktu jauh, dan memblokir serangan pedang Tian Chang. Kling klang klang, kling klang klang. Kedua bilah bertabrakan. The Sword of Remote Times dipaksa kembali, tapi Lin Feng masih memegangnya dengan kuat. Pedang Tian Chang jatuh dari tangannya. Dia ingin menangkapnya, tetapi jatuh ke tangannya dan jatuh. Tian Chang merasa sangat terhina. Dia melintas lagi dan menangkapnya kali ini. Dia segera berbalik dan menuduh Lin Feng seperti banteng gila. Lin Feng menduga bahwa serangan ini adalah salah satu kartu truf Tian Chang. Itu adalah serangan yang menakutkan. Lin Feng harus sangat berhati-hati. Lin Feng mendarat di tanah dan bangkit dengan kaki kirinya. Kemudian dia bangkit kembali di udara dan mengangkat tangan kirinya. Dia menebas dengan Sword of Remote Times, tampak seperti binatang buas yang tak terbendung. Tidak ada yang bisa menghentikan tebasan itu. Kling dentang-dentang, pisau mereka bertabrakan lagi. Lampu pedang menghilang, pedang masih bertabrakan secara langsung. Paling-paling, Lin Feng bisa memenangkan pertempuran, tetapi membunuh Tian Chang tampaknya tidak mungkin. Tian Fengzi tampak lega, dia hanya bisa menonton dan menikmati pertunjukan. Bagaimanapun, itu adalah duel antara dua orang jenius muda. Itu adalah pertarungan yang luar biasa. Lin Feng memperhatikan bahwa ekspresi Tian Fengzi telah berubah, dan dia menyeringai jijik. Itu adalah waktu yang tepat untuk membunuh Tian Chang. Tian Fengzi merasa lega, jadi dia tidak waspada, dan jika Lin Feng membunuh Tian Chang, Tian Fengzi tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Lin Feng memperpanjang Sword of Remote Times dan mulai berputar. Mata Tian Chang melebar. Dia memiliki kesan dia berhalusinasi, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Feng terlalu cepat, tapi pedang dari Remote Times pasti bergerak ke arahnya, juga terlalu cepat. Tian Chang tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia hanya menaruh pedangnya di depan dadanya untuk melindungi dirinya sendiri. Memotong. Memotong. Kerumunan mendengar suara daging disobek 2 kali. Darah memercik. Mata Tian Fengzi terbuka lebar. Dia tidak bisa mempercayainya, dan tahu dia telah mengacaukannya.
Aha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 . Aha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 . Tangan aku, teriak Tian Chang. Dia menganga di kedua tangannya. Lin Feng telah memotongnya hanya ujung tulang yang mencuat, dan darah terus mengalir. Itu sangat menyakitkan. Dia hampir jatuh pingsan karena rasa sakit. Hehe, jadi kamu melihat. Ini menyakitkan, kan? Lin Feng menyeringai. Dia menikmati melihat Tian Chang terlihat sangat menyedihkan dan menyedihkan. Mata Lin Feng dipenuhi dengan kebencian. Dia masih ingat bau mengerikan dari luka yang membusuk di Zetian beberapa hari yang lalu. Itu semua kesalahan Tian Chang, Lin Feng telah mengatakannya. Dia akan mengembalikan Tian Chang 100 kali lipat apa yang telah dia lakukan pada Zetian. Tian Chang, sudah kubilang, kamu sangat melukai putraku, jadi apa yang akan kulakukan padamu adalah 100 kali lebih buruk daripada apa yang kamu lakukan padanya. Aku baru saja memotong tangan kamu, apakah itu menyakitkan? Lin Feng mengejeknya dengan bebas. Lin Zetian bersukacita. Dia tampak seperti iblis yang sangat gembira. Tian Chang menatap tangannya di tanah. Dia merasa dunia runtuh di sekitarnya. Dia tidak pernah meminta sesuatu yang tidak masuk akal dalam hidup, dia hanya ingin Lin Feng mati kanan. Sekarang, aku akan membunuhmu, teriak Tian Chang dengan marah dan ganas. Wajahnya sangat pucat, tetapi matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Kamu marah, kan? Hehe, Lin Feng berkata ketika dia melihat Tian Chang tampak sangat putus asa. Itu membuat Lin Feng tersenyum lebih dingin. Itu hanya 1% dari apa yang kamu lakukan pada anakku. Kamu tidak percaya aku akan membuat kamu menderita 100 kali lebih banyak daripada apa yang kamu derita, apakah kamu percaya padaku sekarang? Kamu tidak terlihat begitu sombong dan percaya diri lagi. Tidakkah kamu benar-benar hebat dan kuat dengan kekuatan lapisan Dewa Agung ke-6? Apakah kamu pikir aku belum pernah membunuh para pembudidaya lapisan Dewa Agung ke-6 dalam hidup aku? 3 hari yang lalu, aku membunuh 19 Dewa Agung. Beberapa dari mereka adalah tetua elit dari lapisan maha tinggi Dewa ke-5 dan ke-6. Kamu pikir aku takut padamu karena kamu memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ke-6. Kamu satu-satunya yang harus disalahkan. Kamu terlalu jauh. Jika kamu melakukan berbagai hal secara berbeda, kami tidak akan berada di sini hari ini. Kamu marah? Kamu berani menyakiti putraku, jadi sekarang kamu akan mati. Lin Feng bangkit dan mengangkat pedang dari Remote Times lagi. Apakah luka tidak menyakitkan? Kata Lin Feng, berpura-pura sedih untuknya. Dia mengiris luka panjang 50 cm pada tubuh Tian Chang. Itu juga sedalam ibu jari. Dia tampak sengsara. Kamu benar-benar ingin mati, teriak Tian Chang dengan marah. Kali ini, dia merasakan sakit yang nyata, seperti yang dialami Lin Zetian. Apakah itu menyakitkan? Bisakah itu menjadi lebih menyakitkan? Lin Feng tersenyum, lalu dia memotong kaki Tian Chang. Darah menyembur keluar. Hanya bunuh aku, teriak Tian Chang dengan marah. Rasa sakit itu tak tertahankan. Dia memiliki kesan dia akan pingsan karena rasa sakit. Tian Fengzi menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa membiarkan Lin Feng terus menyiksa Tian Chang. Dia benar-benar akan membunuh Tian Chang. Lin Feng, bukankah kamu pikir kamu terlalu kejam dan kejam? Teriak Tian Fengzi dengan panik. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Energinya yang mematikan bergulir di seluruh wilayah Tianji Sekte. Lin Feng benar-benar kejam dan kejam. Namun, dia tidak menyesali apapun. Tidak berperasaan dan kejam. Terus, lihatlah Tian Chang, aku telah menghancurkannya. Bahkan jika aku menyisihkan hidupnya, apakah kamu akan memaafkan aku atas apa yang aku lakukan hari ini? Lin Feng balas mengejek. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, kamu tidak akan memaafkanku. Karena kamu tidak akan, mengapa aku harus berhenti? Tian Chang, itu semua salahmu. Kamu ingin membunuh anak aku, jadi aku akan membunuhmu. Lin Feng menyatakan. Dia mengangkat Sword of Remote Times, wajahnya terdistorsi dengan kebencian dan kemarahan, matanya semua merah. Lin Feng, coba dan berani, teriak Tian Fengzi dengan marah. Aku akan, teriak Lin Feng sama kerasnya. Dia menikam Tian Chang. Darah memercik ketika pedangnya menembus seluruh tubuh Tian Chang, mencuat dari punggungnya. Kamu, aku, mata Tian Chang terbuka lebar. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi kinya menghilang. Ledakan. Tian Chang jatuh ke tanah, tubuhnya tak bernyawa. Sword of Remote Times masih menembusnya. Fiu, Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia merasa jauh lebih baik sekarang karena dia telah membunuh Tian Chang. Tian Fengzi mungkin mencoba membunuhnya sekarang, tetapi Lin Feng tidak peduli. Bab 1076, 4 leluhur pertempuran besar. Subscribe Penatua. Lin Feng, kamu benar-benar ingin mati, teriak Tian Fengzi, marah. Jantungnya bergetar. Tian Fengzi, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan dan aku tidak pernah miliki. Ketika aku memutuskan untuk membunuh Tian Chang, aku sudah tidak peduli dengan apa yang kamu pikirkan. Tidak peduli seberapa kuat kamu, aku tidak peduli tentang kamu. Apakah kamu mengerti?
Kamu dan aku akan berakhir berkelahi, cepat atau lambat. Ketika aku menembus ke lapisan Dewa Agung kelima, aku akan datang dan bertarung melawan kamu. Hehe, kamu dan aku sama-sama tahu kalau duel kita akan tragis, jadi aku lebih suka membunuhnya sekarang. Setidaknya, aku bisa menjaga muka kalau kamu membunuhku nanti. Aku membunuh murid kamu, kamu kehilangan muka. Kamu bahkan tidak bisa melakukan intervensi. Aku pemenangnya. Bagaimana perasaanmu? Lin Feng mengejeknya dengan provokatif. Lin Feng telah memikirkan segalanya. Setelah menembus ke lapisan Dewa Agung kelima, dia akan membunuh Tian Fengzi. Saat ini, dia bisa bersenang-senang dan mempermalukannya. Dia juga ingin menunjukkan kepadanya bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang disayanginya, betapa menyakitkannya itu. Berhenti bicara dan mati, teriak Tian Fengzi dengan marah. Dia mengangkat tinjunya dan melemparkan pukulan. Kinya dari puncak lapisan Dewa Agung-Agung melonjak di sekelilingnya. Langit menjadi gelap. Semua orang di Tianji Sekte ketakutan ketika mereka melihat langit. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Bayangan tinju muncul di langit, ribuan zang dalam ukuran. Semua orang takut, tidak hanya para murid Tianji Sekte, tetapi juga orang-orang dari kota Tiandong. Ki itu menakutkan. Tian Fengzi ingin membunuh Lin Feng dan membalas Tian Chang. Lin Feng mengawasinya dengan suram. Jantungnya mulai berdetak kencang, tertekan oleh Ki yang menakutkan. Siapa yang bisa tetap tenang di depan seorang pembudidaya bagian atas lapisan Dewa Agung? Lin Feng hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat, dia bisa membunuh para pembudidaya dari tingkat ke-6, tetapi bukan yang ke-8. Tapi Lin Feng tetap tak kenal takut. Dia tidak bermaksud gentar. Sebelum mati, aku akan menguliti kulitmu. Hahaha, Lin Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya berubah keemasan dan menyilaukan ketika dia mengaktifkan badan spiritual kejadiannya. Dia melepaskan energi yang luar biasa kuat, kekuatan spiritual Genesis. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak bisa membiarkan Tian Fengzi mendapatkannya dengan mudah. Dia juga harus menyerang balik. Lin Feng memutuskan untuk menggunakan kekuatan maksimum dari badan spiritual Genesis dan kekuatan spiritual Genesis. Dia tidak menyembunyikan kartu asnya pada saat itu, karena dia akan memberikan semuanya. Kali ini, dia akan menggunakan kekuatan aslinya. Iblis Ki juga muncul dari 7 lubang Lin Feng. Matanya merah. Lin Feng juga memegang Sword of Remote Times, senjatanya yang paling kuat. Zuti pasti akan melakukan semua yang dia bisa untuk membantu Lin Feng. Itu akan menjadi pertempuran sampai mati. Lin Feng mungkin akan mati, tapi dia tidak bisa membiarkan Tian Fengzi membunuhnya dengan mudah. Saudara, mari bantu ayah kita, Lin Qiongsheng berkata kepada saudaranya tanpa ragu-ragu. Lin Zetian berkedip, tapi dia dengan cepat terlihat serius dan mengangguk setuju. Kedua bersaudara dengan cepat melepaskan ki ke Lin Feng, itu menembus ke dalam dirinya. Lin Feng merasakan dua macam aliran ki ke tubuhnya dan meridian. Kekuatan spiritual kejadiannya dan tubuh spiritual kejadian tiba-tiba menjadi lebih kuat. Itu karena darah mereka memiliki darah yang sama. Lin Feng tersentuh, kedua anaknya sudah dewasa sekarang. Ketika Tian Fengzi melihat itu, dia tampak muram. Lin Qiongsheng adalah murid langsungnya, dia dulu mencintainya sebagai murid, dan sekarang muridnya telah mengkhianatinya. Tian Fengzi sangat marah. Huff, bahkan jika kamu membantunya, apakah kamu pikir dia punya peluang? Lin Feng, kamu pasti akan mati hari ini. Tian Fengzi bersumpah. Dia mengangkat tangannya, dan dua bayangan tangan 100 sang raksasa muncul, beberapa meter dari Lin Feng. Setelah mencapai dia, Lin Feng akan dihancurkan, dia akan menghancurkan Lin Feng untuk bubur. Tapi Lin Feng tampak serius, tidak takut sama sekali, dia tampak mulia dan gagah, bertarung melawan seorang kultivator lapisan ke-8 Dewa Agung yang ke-8 adalah sesuatu yang luar biasa. Lin Feng tidak bermaksud membiarkan kesempatan semacam ini lewat begitu saja. Bahkan jika dia akan mati, dalam kasus terburuk, dia akan dapat hidup kembali dalam beberapa bulan. Setelah hidup kembali, ia akan menjadi lebih kuat berkat pengalaman yang diperoleh selama pertarungan ini. Formula Imperial Imprint, teriak Lin Feng, mengangkat tangannya. Dia memadatkan kekuatan spiritual kejadiannya menjadi jejak kekaisaran raksasa. Lin Feng kemudian melintas mundur. Dia sekarang berada ratusan meter dari bayangan tangan. Jejak kekaisaran tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai mencapai ukuran 100 sang, dan bertabrakan dengan banyak bayangan tangan. Bum bum bum, ada beberapa ledakan. Itu tampak mengerikan, dan terasa seperti dunia mulai runtuh. Segala sesuatu di sekitar mereka runtuh dan berubah menjadi abu. Langit gelap dan awan hitam bergulir di langit. Para murid dan tua-tua Tianji Sekte bukan satu-satunya yang hadir. Ada juga banyak orang dari berbagai kelompok berpengaruh. Ketika mereka melihat Tian Fengzi bertempur melawan Lin Feng, seorang pemuda, mereka heran. Mereka semua mengenali Lin Feng dan Tian Fengzi. Mereka semua mengagumi Lin Feng dan Tian Fengzi. Mereka adalah idola bagi banyak orang. Tapi duel ini tidak adil. Lin Feng menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang bayangan tangan. Jejak kekaisarannya bergerak maju dengan kemauan yang gigih. Namun, energi mengerikan itu melukainya. Lin Feng memiliki kesan meridiannya akan meledak.
Dia batuk darah dan memucat. Ayah! Teriak Lin Qiongsheng dan Lin Zetian pada saat yang sama. Mereka melintas untuk menangkap Lin Feng. Pada saat itu, Lin Feng tampak ratusan tahun lebih tua dari biasanya. Mulutnya berdarah dan dia sangat pucat. Ini salahku, ayah. Ini semua salahku. Teriak Lin Zetian dengan rasa bersalah. Dia menggertakkan giginya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Bagaimana dia bisa membiarkan ayahnya menghadapi bahaya besar? Dia merasa tidak berguna, tidak berdaya, seperti sepotong sampah. Zetian, di masa lalu aku katakan, tidak peduli apa, kamu tidak boleh putus asa. Tenangkan dirimu, bahkan seluruh dunia meruntuh di sekitarmu. Berdiri tegak saat menghadapi kesulitan. Teriak Lin Feng marah ketika melihat Lin Zetian tampak putus asa lagi. Semua orang mendengar Lin Feng, bahkan ratusan li pergi. Lin Zetian tercengang. Lin Feng tampak sangat sedih dan serius. Lin Zetian tidak berani terlihat sedih lagi. Dia berusaha terlihat bertekad. Bocah kecil, jika kamu berani terlihat putus asa di hadapanku lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Apakah kamu pria sejati atau banci? Kamu anak laki-laki Lin Feng, kan? Kamu adalah pria dari klan Lin, jadi bertingkahlah seperti itu. Kamu bukan pengecut, kamu bukan sampah. Jangan menyerah. Ingat apa yang aku katakan. Itu berlaku untuk semua anak laki-laki aku. Tidak peduli apa, tetap kuat dan tak kenal takut. Lin Feng berteriak tanpa rasa takut. Dia adalah seorang kultivator dari lapisan ke-8 Dewa Agung yang ke-8. Dia adalah patriark dari Tianji Sekte, salah satu dari 4 sekte dan klan besar. Tetapi apakah aku takut padanya? Apakah aku tersentak? Teriak Lin Feng dengan marah, menunjuk Tian Fengzi. Tian Fengzi kesal sekali lagi. Tidak pernah. Aku tidak akan pernah tersentak. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan tunduk padanya. Dia bukan apa-apa bagiku. Butuh ratusan ribu tahun untuk menerobos ke puncak lapisan Dewa Agung. Kamu pikir ini pencapaian yang luar biasa? Jika aku telah berlatih kultivasi selama ratusan ribu tahun, aku akan dapat membunuh kamu dalam 1 milidetik, Tian Fengzi. Lin Feng tersenyum mencemooh. Tapi Tian Fengzi bahkan lebih marah. Dia berpikir Lin Feng akan takut padanya tetapi tidak, dan tidak ada yang berhasil menakuti Lin Feng. Karena dengan cara itu, mati. Sembur Tian Fengzi dengan dingin. Lin Feng tidak punya kekuatan untuk bertarung. Dia juga terluka parah. Tian Fengzi tersenyum dan melemparkan pukulan. Apakah Lin Feng terus menghinanya tepat sebelum mati? Tidak, teriak Lin Qiongsheng. Dia hancur, dia melintas di depan Lin Feng secepat yang dia bisa. Tian Fengzi tampak muram dan galak. Dia hanya menunggu Lin Feng mati sekarang. Namun, cukup, Tian Fengzi. Kamu hanya seorang pembudidaya dari lapisan atas Dewa Agung, dan kamu melanggar aturan kompetisi dunia pertarungan. Tidakkah kamu pikir kamu melangkah terlalu jauh? Teriak beberapa suara dengan marah. Suara-suara itu menyebar ke ribuan li di sekitar kota Tiandong. Ketika mereka mendengar mereka, Fu Hao dan Yan Lun dengan cepat terbang menuju Tianji Sekte. Suara-suara itu sangat mirip. 4 leluhur pertempuran hebat. Bab 1077, Roh Es menampilkan kekuatannya yang luar biasa. Subscribe Penatua. 4 pria parubaya muncul di langit Tianji Sek. Keempat orang itu ditempatkan di atas binatang buas kuno. Binatang itu tampak luar biasa. Itu memiliki cakar dan gigi yang tajam, tanda putih, dan matanya tampak seperti 2 lampu yang menyilaukan. Itu terlihat sangat kuat, tetapi tidak ada yang bisa melihat tingkat budidaya. Lin Feng tidak tahu apa yang disebut binatang buas atau apa jenis binatang itu, tapi itu tampak seperti harimau. Ketika keempat pria parubaya muncul, suasana menjadi tegang di seluruh benua. Energi mendidih di mana-mana di langit. Hati orang-orang berpacu. Lin Feng juga memperhatikan ada sesuatu yang berbeda. Untuk Tianji Sekte secara umum dan Tian Fengzi khususnya, itu menakutkan. 4 leluhur pertempuran hebat. Mereka adalah para kultivator yang bertanggung jawab atas perjalanan antara dunia pertempuran dan negara keabadian. Mereka adalah 4 bersumpah bersaudara, jenius muda dari zaman kuno. Mereka telah menjadi pilar dunia. Mereka juga sangat agresif. Jantung Tian Fengzi mulai berdebar ketika dia melihat mereka. Dia sangat tidak bahagia. Lin Feng telah membunuh Tian Chang, dan sekarang dia akan lolos begitu saja. Dia tidak bisa membalas Tian Chang. Dia sangat marah. Dia akan memberitahu mereka apa yang dia pikirkan. Dia tidak peduli dengan 4 leluhur pertempuran besar, jika mereka adil, mereka akan memahaminya. Saudaraku, aku harus memberitahumu sesuatu, Tian Fengzi memulai dengan dingin. 4 leluhur pertempuran besar melirik Tian Fengzi dan salah satu dari mereka berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Kami hanya menegakkan aturan, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Petik 2. Tapi, Tian Chang, wajah Tian Fengzi jatuh. Dia mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk bertarung dalam pertempuran yang putus asa, tetapi 4 leluhur pertempuran besar tidak peduli. Lin Feng, kembali ke klan manusia kuno untuk mendapatkan jimatmu. Bagian ke dunia pertempuran akan segera dibuka, 4 leluhur pertempuran besar mengatakan kepada Lin Feng.
Mereka mengulurkan tangan mereka dan awan beraneka warna muncul di bawah kaki Lin Feng, Lin Qiongsheng, dan kaki Lin Zetian. Itu adalah awan nyata, awan langit. Lin Feng dan putranya memiliki kesan mereka melayang di atas awan di negeri dongeng. Lin Feng menyadari bahwa awan itu bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu melintasi ribuan li dalam sekejap mata. Itu bisa melintasi seluruh benua dalam waktu sekitar 1 menit. Sangat mencengangkan. Barang seperti itu sangat berguna untuk kultivasi, tetapi tidak sembarang orang bisa menggunakannya, bahkan tidak ada di negara keabadian. Awan membawa Lin Feng dan 2 putranya ke 4 leluhur pertempuran besar. Ketika dia semakin dekat dengan mereka, hati Lin Feng mulai berpacu. 4 leluhur pertempuran besar sangat mengesankan. Mereka memiliki kulit keemasan yang luar biasa dan tampak muda dan gagah berani. Ayo pergi, kata 4 leluhur pertempuran besar dengan acuh tak acuh. Mereka mengangkat tangan mereka lagi dan kemudian awan itu melesat dari Tian Jisek. Tian Fengzi tidak bisa menerima itu. Dia tidak bisa membiarkan Lin Feng pergi. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Furi surgawi. Suara Tian Fengzi bergema ratusan ribu li jauhnya, dan matanya mulai berdarah. Lampu merah darah muncul dari tangannya. Sepertinya langit telah terbunuh. Itu mulai menghujani Lin Feng. Kemarahan surgawi. Tian Fengzi telah menggunakan serangan ini hanya sekali sebelumnya dalam hidupnya. Dia tidak pernah berani lagi, karena setelah menggunakan serangan itu, dia akan menjadi sangat lemah. Dia akan kehilangan setengah dari kekuatannya. Tapi dia tidak menyesal menggunakannya di Lin Feng. Lin Feng menyaksikan badai darah bergerak ke arahnya seperti roket. Dia terlalu lemah untuk menghentikan serangan, dia hanya bisa berharap 4 leluhur pertempuran besar akan membantu sekali lagi. Namun, 4 leluhur pertempuran besar tampak tidak tergerak, seolah-olah mereka tidak bermaksud membantu Lin Feng. Ketika dia melihat itu, dia marah. Pada saat yang sama, dia tahu dia tidak bisa bergantung pada orang-orang yang tidak dia kenal untuk menyelamatkan hidupnya. 4 leluhur pertempuran besar tidak melakukan intervensi pada awalnya, tetapi seperti yang akan mereka lakukan, mereka merasakan ki yang berbahaya, mereka mengenalinya, kekuatan akrab yang bisa membekukan segalanya. Tian Fengzi, kamu benar-benar menjadi konyol dengan waktu. Kamu bahkan menggertak lemah sekarang. Teriak Lin Feng. Dia tiba-tiba dikelilingi oleh lapisan es. Suasana itu sendiri membeku di sekelilingnya. Dunia di sekitarnya berubah menjadi dunia es. Lin Feng melintas dari awan dan terbang menuju Tian Fengzi. Tian Fengzi tiba-tiba merasakan tekanan luar biasa. Ice Ki menghancurkan tekadnya, tetapi tidak masalah apa yang sedang terjadi, dia tidak bisa tersentak. Dia harus tetap fokus. Dia tidak bisa kehilangan muka. Ves surgawi, teriak Tian Fengzi dengan marah. Dia mengangkat tangannya ke langit, dan badai darah melesat ke arah. Lin Feng melirik badai darah, tapi kali ini dia mencibir cemooh. Es surgawi dan salju bumi. Teriak Lin Feng dengan bangga. Dia membuka lengannya dan sinar cahaya es bergerak menuju badai darah. Ketika orang banyak melihatnya, mereka heran. Aneh sekali. Cahaya es berubah menjadi sungai es yang panjangnya 10.000 sang. Itu mengelilingi badai darah dan secara bertahap membeku. Kamu bukan Lin Feng, seru Tian Fengzi. Dia menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi. Kamu baru sadar, bodoh, jawab Lin Feng, tersenyum dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih gunung di belakangnya, lalu mengangkatnya dan melemparkannya ke Tian Fengzi. Beratnya 10 miliar jin. Ice, tidak, teriak seseorang tiba-tiba. Fu Hao dan Yan Lun muncul. Ekspresi Fu Hao jatuh. Tian Fengzi akan mati, hancur di bawah gunung itu. Alam dan manusia, 5 peluang, pertempuran sengit. Teriak Fu Hao dengan cepat. 5 sinar cahaya dengan warna berbeda muncul. Mereka 10.000 zang panjang, tampak seperti naga, saat mereka mengelilingi gunung. Tetapi mereka masih tidak bisa menghentikannya, itu terlalu berat, gunung itu masih jatuh. Yan Lun, cepatlah, teriak Fu Hao dengan marah. Dia sangat khawatir, 4 sekte besar dan klan harus bertahan hidup, atau negara keabadian akan menghadapi bencana. Karena itu, dalam hal bahaya, para pemimpin masih saling mendukung. Yan Lun mendengus dingin, membuat beberapa lingkaran dengan tangannya dan lingkaran api 1000 zang muncul, berubah menjadi dunia api. Roh es mulai mencair. Ketika Roh es melihat semua itu, dia mengendus dengan kesal dan berteriak dengan dingin, lakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi selesaikan masalahnya. Jika ada yang berani membahayakan Lin Feng, aku akan menghukum mereka. Petik 2. Lalu dia meletakkan gunung itu saat Tian Fengzi melarikan diri secepat mungkin. Pada akhirnya, Roh es membuang gunung itu. Tanah berguncang dan awan debu raksasa naik ke langit. Beberapa meja freatik ditembus, dan air mulai mengalir dari tanah. Kawah 1000 meter muncul. Gunung itu menghilang ke tanah dan kemudian jatuh ke lautan api di bawahnya. Lin Feng tidak merasa pusing lagi, dan bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Segalanya telah berubah di depannya. Lin Feng melirik kedua putranya, yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam.
Dia menyadari Roes mungkin telah mengambil kendali tubuhnya untuk menyelamatkannya, dan jika Fu Hao dan yang lainnya tidak muncul, Tian Fengzi akan mati. Malapetaka bisa saja terjadi karena dia. Bab 1078, kembali ke benua para dewa. Subscribe Penatua. 3 hari kemudian, di klan manusia kuno. Lin Feng, ini jimatmu, kata Fu Hao, mengeluarkan jimat emas. Itu adalah jimat yang memungkinkan Lin Feng pergi ke World of Battles. Itu berarti Lin Feng telah melewati kompetisi. Lin Feng mengambilnya. Dia merasakan kekuatan hangat memasuki meridiannya. Itu tidak sama dengan ki murni seperti di negara keabadian. Itu juga tidak seperti kehidupan ki dari dunia rohnya. Ki macam apa itu? Rasakan ki itu. Itu adalah ki dari dunia pertarungan, kata Fu Hao. Dia tahu apa yang dipikirkan Lin Feng. Lin Feng tetap waspada, dia tidak ingin Fu Hao mempelajari semua rahasianya. Tuan, siapa yang akan pergi ke dunia pertarungan? Tanya Lin Feng, menyingkirkan jimat itu. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dibahas daripada jimat. Jika kamu tidak membunuh Tian Chang, 9 orang akan pergi, tetapi sekarang setelah kamu membunuhnya, 10 orang akan pergi. Hehe, jawab Fu Hao sambil tersenyum. Lin Feng tidak bisa mempercayai telinganya. Awalnya, 9 orang seharusnya pergi ke World of Battles. Jadi sekarang setelah Tian Chang meninggal, paling banyak 8 orang, mengapa 10? Lihatlah daftar ini, kata Fu Hao, mengeluarkan gulungan emas. Nama peserta dan skor mereka ada dalam daftar. Tentu saja, hal yang paling penting adalah belajar mengapa 10 orang pergi ke World of Battles. Lin Feng mengambilnya dan membacanya. Dia segera memperhatikan sesuatu yang aneh. Pertama, Bainu, bisik Lin Feng menatap Fu Hao. Yan Chang Tian bukan yang pertama. Bainu berasal dari Aula Zhao, dia adalah istri Zhao Yun Xiao, belumkah kamu bertemu dengannya? Tanya Fu Hao dengan acuh tak acuh. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah melihat Bainu, dia hanya melihat piring batu yang dia tulis. Awalnya dia tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang dia, tetapi tidak lagi. Dia telah mengalahkan Gong Nu, wanita Yan Chang Tian, jadi dia sangat kuat. Kedua, Hei Moren. Lin Feng bahkan lebih terkejut. Raja Iblis kuno, tanyanya. Fu Hao menggelengkan kepalanya, Hei Moren seharusnya Xuan Yuan sang kaisar iblis, jika aku tidak salah, musuh lamamu. Petik 2. Lin Feng tampak bersemangat. Dia tidak sabar untuk bertemu Xuan Yuan sang kaisar iblis di dunia pertarungan. Dia belum melihat Xuan Yuan sang kaisar iblis sejak dia meninggalkan benua dewa. Kelompok mana yang dia wakili? Tanya Lin Feng dengan rasa ingin tahu. The Tianji Sekte, jawab Fu Hao netral. Ekspresi Lin Feng mengeras. Dia mengepalkan tinjunya dan menyesali bahwa Roes tidak membunuh Tian Fengzi. Jika Xuan Yuan sang iblis kaisar mewakili Tianji Sekte, itu berarti bahwa Tian Fengzi tahu Xuan Yuan sang iblis kaisar dan Lin Feng adalah musuh lama, jadi dia telah merencanakan melawannya dengan sengaja. Sepertinya aku benar membunuh Tian Chang, Lin Feng tersenyum. Matanya berkilau dingin. Ketiga, Yan Chang Tian. Keempat, Gong Nu, Lin Feng. Lin Feng tidak mengerti. Gong Nu dan dia berdua keempat. Apakah itu sebabnya 10 orang bisa pergi ke dunia pertempuran pada akhirnya? Karena beberapa orang memiliki skor yang sama. Kelima, Tian Chang. Keenam, King Tong. Ketujuh, Chu Chun Kiu. Kedelapan, Raja Iblis Kuno. Kesembilan, Pangeran Hantu. Mereka adalah 10 orang yang pergi ke dunia pertarungan. Mereka sudah mendapatkan jimat mereka, tetapi karena Lin Feng telah membunuh Tian Chang, Pangeran Hantu telah mendapatkan jimat Tian Chang. Awalnya, Pangeran Hantu belum memenuhi syarat, tetapi berkat Lin Feng, dia pergi. Kapan kita pergi? Tanya Lin Feng. 1 minggu. Titik pertemuan adalah panggung Falan Empire, jawab Fu Hao dengan tenang. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku harus kembali ke benua dewa untuk menjemput istri dan anak-anakku yang lain, dan kemudian aku akan beristirahat dan menikmati waktuku sebelum pergi. Kata Lin Feng. Dia tiba-tiba teringat banyak hal yang telah terjadi di benua para dewa. Dia juga merindukan beberapa orang. Sueran, Tiandi, dan Dermawan dan teman-temannya, dia ingin menghidupkan kembali beberapa orang. Lun Biba telah mencuri ingatan Kaisar Yu, jadi dia perlu mengembalikan ingatan Kaisar Yu. Dia juga perlu memperkenalkan Kaisar Yu kepada banyak orang. Fu Hao memandang Lin Feng. Dia tahu apa yang dipikirkan Lin Feng, tapi dia tetap diam. Dia hanya mengangguk. Dalam 6 hari, langsung ke kerajaan Falan, kata Fu Hao kepada Lin Feng dan kemudian meninggalkan Lin Feng sendirian. Lin Feng tidak membuang waktu, dan pergi menemui Lin Qiongsheng. Lin Qiongsheng senang. Akhirnya, ibunya akan datang ke dunia ini. Ayah, aku ikut denganmu, kata Lin Qiongsheng dengan tegas. Dia belum melihat ibunya dalam waktu yang lama, dia perlu melihatnya. Baiklah, bersiap-siaplah untuk pergi. Kami akan pergi bersama, ayah dan anak, Lin Feng tersenyum. Lin Qiongsheng mengangguk dan menaruh beberapa barang di cincinnya. Aku siap, aku tidak perlu berkemas apapun.
Ayo pergi, kata Lin Qiongsheng. Dia bersemangat, dan tidak sabar untuk melihat ibunya. Para pembudidaya terkuat di benua dewa adalah pembudidaya Tiantai, sehingga mereka tidak perlu takut di benua dewa. Benua para dewa telah banyak berubah sejak Lin Feng pergi. Itu adalah dunia yang stabil sekarang. Benua Sembilan Awan juga stabil, kedua dunia berkat Tiantai. Satu-satunya perbedaan antara benua Sembilan Awan dan benua para dewa adalah bahwa di benua Sembilan Awan, Tiantai adalah satu-satunya kelompok dan semua orang adalah anggota Tiantai. Di benua para dewa, Tiantai adalah kelompok berpengaruh paling kuat, tetapi kelompok lain hidup berdampingan. Evolusi langit dinasti suci dan dinasti Huang besar ada di sana. Dinasti Huang besar hanya kalah dengan Tiantai, tetapi karena hubungan Lin Feng dan Huang Nu, dinasti Huang besar tidak berani berkembang lagi. Dinasti Celestial Evolution Holy Dynasty adalah kelompok ketiga yang paling kuat, tetapi karena Lin Feng dan Yan Di adalah teman baik, dinasti suci Celestial Evolution juga tidak berani berkembang lagi. Terlepas dari itu, Sekte Pedang masih ada, dan Tiantai tidak mengendalikan mereka karena pada masa itu, Lin Zetian adalah anggota dari Sekte Pedang dan telah menjadi Patriark Pedang Sekte. Semua kelompok lain harus tunduk kepada Tiantai. Hari-hari ini, benua Sembilan Awan dan benua Dewa sangat terhubung. Ada selusin bagian antara kedua benua. Itu penting untuk Tiantai. Saat ini, bahkan ada beberapa dewa tertinggi di benua Sembilan Awan, dan di benua Dewa, dewa tertinggi telah menjadi jauh lebih banyak. Lin Qiongsheng dan Lin Feng butuh 1 hari untuk sampai ke Sun City. Satu-satunya jalan menuju benua para dewa adalah di desa perbatasan. Lin Feng dan Lin Qiongsheng memasuki terowongan dan kembali. Di benua dewa, suasananya tenang. Murid-murid berlatih kultivasi dengan damai dan ketika mereka cukup kuat, mereka hanya pergi ke negara dewa. Pergi ke negeri dewa masih menjadi impian kaum muda di benua dewa, tetapi sangat sedikit dari mereka yang bisa pergi. Kota Dewa, Tiantai. Saat itu, Kota Dewa telah menjadi bagian sentral dari benua dewa. Itu bukan Godsland lagi. Evolusi surgawi dinasti suci berada di Godsland. Tiantai adalah kota dewa. Dinasti Huang besar berada di pemerintahan dewa. Hubungan antara ketiga kelompok itu misterius bagi kebanyakan orang, jadi para murid aman karena tidak ada konflik yang akan pecah antara kelompok yang berbeda. Li Chuan adalah manajer Tiantai di benua dewa pada masa itu. Ling Xue membantunya. Mereka sudah menikah sekarang. Ye Chen dan Fu Chen, dua murid Lin Feng, membantu melakukan banyak hal di Tiantai. Mereka tidak peduli siapa manajernya atau apapun itu. Mereka hanya ingin fokus pada kultivasi untuk menjadi kuat dan pergi ke negara dewa bersama guru mereka. Ho Qinglin, Ruo Xie, dan yang lainnya semua telah kembali ke benua Sembilan Awan. Bepergian antara benua Sembilan Awan dan benua para dewa menjadi mudah. Semua orang tahu itu. Perbedaan kekuatan antara kedua benua itu tidak terlalu besar, jadi mereka tidak keberatan, mereka lebih suka membantu Kaisar Xi di Tiantai di benua Sembilan Awan. Kaisar Yu masih berada di benua para dewa, tetapi dia tidak mengingat apapun dan dia tidak mempercayai siapapun, sehingga Ho Qinglin dan yang lainnya merasa tidak berdaya. Ketika Lin Feng dan Lin Qiongsheng tiba di benua para dewa, itu adalah hari kedua. Lin Feng tahu mereka tidak punya banyak waktu, hanya 3 hari, jadi mereka hanya bisa menghabiskan 1 hari di benua para dewa. Dia perlu menghidupkan kembali Sueran dan Tian Di pada waktu itu, kemudian dia harus menghidupkan Tian Ji dari 9 benua, dan Patriark Nangong, Guardian Kong, dan Guardian Bei. Bab 1079, Kemalangan Tiantai. Subscribe Penatua. Sudah beberapa tahun, benua para dewa telah banyak berubah, kata Lin Feng, melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Lin Qiongsheng memandang bangunan kota dewa, yang jauh lebih mewah. Mereka tidak sesederhana di masa lalu. Ayah, ayo pergi ke Tiantai, kata Lin Qiongsheng. Dia merindukan tempat itu. Dia tidak sabar untuk melihat ibunya. Dia hampir menangis dengan semangat, tetapi dia sudah dewasa jadi dia harus mengendalikan dirinya sendiri. Lin Feng mengangguk. Dia tahu apa yang dipikirkan putranya. Lin Feng tidak sabar untuk melihat Tang Yuyu, Qiu Yuexin, dan Duan Xinye lagi, baik, dan putranya Lin Heng, dan putrinya Lin Yan. Mereka sudah lama tidak bertemu. Lin Feng dan Lin Qiongsheng terbang. Kota dewa tidak terlalu besar, jadi mereka tiba dengan cepat. Tiantai adalah sebuah kota di puncak gunung. Bangunan-bangunannya megah dan megah. Itu jauh lebih besar daripada ketika Lin Feng pergi. Lin Feng memiliki kesan bahwa Tiantai sekarang sekuat beberapa sekte dan klan yang lebih rendah dari negara keabadian, seperti klan binatang kuno dan klan Suan kuno. Itu Tiantai, tanya Lin Qiongsheng. Dia terkesan. Dia telah melihat Tiantai di benua Sembilan Awan, tetapi tidak di benua para dewa. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di puncak gunung tertinggi di benua dewa saat itu. Gunung itu masih ada di sana, tetapi para murid dari Lei Sekte ada di sini sekarang. Memang, itu Tiantai. Tiantai kedua yang aku habiskan begitu banyak waktu dan energi, Lin Feng mengangguk. Matanya berbinar seolah sedang menatap bayinya sendiri. Ayah, apakah kamu akan mendirikan Tiantai di negara keabadian juga? Tanya Lin Qiongsheng. Haha,
Seperti ayah seperti anak. Tepat, tetapi bahkan jika aku membangunnya, aku harus memilah masalah Ground Penetrating Ocean of Flames terlebih dahulu. Jika tidak, itu bisa berbahaya, jawab Lin Feng, tertawa dengan sepenuh hati. Di Tiantai, suasananya menjadi sedingin es. Awalnya, mereka tenang dan tenang, tetapi sekarang banyak orang yang memegang pedang terbang ke arah Lin Qiongsheng dan Lin Feng dan menatap mereka dengan dingin. Kamu siapa? Beraninya kamu ngobrol di langit Tiantai? Tuntut seseorang dengan marah. Lin Feng terkejut, tapi kemudian dia tertawa. Dia belum kembali untuk sementara waktu dan dia lupa aturan Tiantai. Seseorang tidak bisa terbang ke Tiantai, seseorang harus berjalan. Teman kecil, siapa manajer Tiantai saat ini? Tanya Lin Feng, sambil membungkuk. Pria muda itu cukup kuat, memiliki kekuatan lapisan Godly Emperor ke-6. Lin Feng ingat ketika dia baru saja tiba di benua para dewa. Dia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar setengah dewa. Sekarang, para murid Tiantai yang luar biasa memiliki kekuatan lapisan Kaisar ke-6 yang saleh, sebuah peningkatan besar. Pemuda itu mungkin memiliki status yang relatif tinggi di Tiantai. Pemuda itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wajah Lin Feng tampak akrab, tetapi dia tidak ingat di mana dia melihatnya. Tetapi karena dia tampak familiar, dia tenang dan menjawab, Li Chuan dan Ling Xue adalah manajernya. Guru Fu Chen dan Paman Ye Chen adalah pengawas. Petik 2. Lin Feng terkejut. Li Chuan dan Ling Xue adalah manajer. Bagaimana dengan Ho Qinglin? Dan Ruo Xie? Lin Feng mengerutkan kening. Pria muda itu tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan seorang kultivator yang luar biasa. Dia hampir mulai mati lemas. Mereka kembali ke Tiantai di benua 9 awan. Jawab pemuda itu dengan susah payah. Dia ingin memperingatkan semua anggota Tiantai bahwa mereka harus berhati-hati, tetapi karena Qi Lin Feng, dia hampir jatuh berlutut. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia terkejut apa yang terjadi selama tahun-tahun ini. Mengapa Tiantai banyak berubah? Li Chuan adalah manajer baru. Dan Ling Xue, bagaimana Ling Xue memperoleh status sosial yang begitu tinggi? Qiongsheng, mari kita masuk, kata Lin Feng kepada putra keduanya. Mereka terbang ke Tiantai dengan cepat. Pria muda itu tercengang. Dalam sekejap mata, dia tidak bisa melihatnya lagi. Aku harus bergegas dan melapor ke Guru Fu Chen dan Paman Ye Chen. Seseorang akan menyebabkan masalah. Kita perlu memanggil leluhur di benua 9 awan juga. Teriak pemuda itu dengan cepat, dia perlu mencegah Lin Feng dari menyebabkan masalah. Lin Qiongsheng dan Lin Feng tiba di Kun Utama Tiantai. Semuanya putih bersalju di sana. Itu tampak seperti tempat suci. Itu benar-benar berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Lin Feng menyadari Tiantai telah banyak berubah. Lin Feng dan Lin Qiongsheng bergegas ke istana utama, tempat orang-orang yang bertanggung jawab atas Tiantai menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Lin Feng ingin melihat apa yang telah berubah. Lin Feng dan Lin Qiongsheng tiba di aula pertemuan istana utama dengan cepat. Beberapa murid menjaga pintu masuk. Mereka meletakkan senjata mereka di depan pintu untuk menghentikan Lin Feng. Lin Feng melambaikan tangan, dan para penjaga pingsan. Lin Feng memasuki ruangan. Lin Qiongsheng tetap di luar untuk menjaga ruangan dan mencegah orang dari menyebabkan masalah. Ada banyak orang di istana. Ketika Lin Feng masuk tiba-tiba, mereka terpana. Lin Feng mengenali beberapa dari mereka. Beberapa dari mereka marah atas gangguannya. Kesal, kamu pikir kamu bisa datang ke istana utama seperti yang kamu inginkan? Teriak seorang lelaki tua dengan marah. Dia adalah dewa tertinggi tingkat menengah. Namun, ketika pria tua itu berteriak dengan marah, ekspresi Li Chuan dan Ling Xue membeku. Mereka tiba-tiba tertutup keringat dingin, seperti orang tua lainnya yang mengenali Lin Feng. Lin Feng melirik orang-orang tua yang tidak dikenalnya dan kemudian dia di Li Chuan. Li Chuan sekarang juga adalah dewa tertinggi tingkat menengah. Di Tiantai, pembudidaya tersebut dapat dianggap sebagai orang terkuat. Apakah aku perlu mengulangi apa yang baru saja aku katakan? Teriak pria tua itu dengan galak. Berhenti bicara, bisik seorang lelaki tua di sebelahnya, menarik lengan bajunya. Dia tidak bisa membiarkannya bertindak sembrono. Lelaki tua itu memandangi si tetua dan bertanya dengan kesal, mengapa kamu menarik lenganku? Cukup, diam, teriak Li Chuan dengan marah. Semua orang berdiri dan tutup mulut segera. Li Chuan berjalan ke Lin Feng. Lin Feng, akhirnya kamu kembali. Tanya Li Chuan, tersenyum bahagia. Orang tua yang baru saja berteriak pada Lin Feng memucat. Dia kaget dan ketakutan. Dia baru saja berteriak pada Lin Feng. Lin Feng menatap Li Chuan dan kemudian pada kerumunan. Dia hanya mengenali setengah dari mereka. Anggota pendiri dan rekan-rekan muridnya tidak ada di sana. Buat mereka keluar dari sini. Para tetua yang mengenal aku, kamu, dan Ling Xue, tetap di sini. Lin Feng memerintahkan dengan tajam. Jantung Li Chuan mulai berdetak kencang. Apakah Lin Feng menjadi lebih kuat di negeri dewa? Li Chuan membuat orang-orang yang tidak dikenal Lin Feng pergi. Tidak ada yang membuang waktu. Orang tua yang baru saja berteriak pada Lin Feng hendak pergi, tetapi ketika dia tiba di pintu, tinju membombardirnya.
Dia terpesona, menabrak tanah, kepalanya meledak dan cairan putih dan merah terbang keluar, tumpah ke tanah. Sejak kapan ada orang-orang tercela di Tiantai? Menuntut Lin Feng dengan marah, menatap Li Chuan dan Ling Xue. Tiba-tiba, tidak ada yang berani berbicara lagi. Bab 1080, Hukuman Azure Dragon. Subscribe Penatua. Lin Feng, jangan marah. Dengarkan aku, kata Li Chuan, menarik wajah yang panjang. Para tetua itu kuat dan bermanfaat. Mereka bisa membuat Tiantai lebih kuat. Itu sebabnya aku memilih mereka. Aku hanya tidak benar-benar memperhatikan kepribadian mereka, jelas Li Chuan. Dia merasa bersalah dan terhina. Ketika Lin Feng mendengar itu, ekspresinya tidak berubah. Dia memandang Ling Xue, peri salju, putri angkat Mengking. Hari-hari ini, sepertinya Li Chuan dan dia adalah sepasang kekasih. Ling Xue, apa hubunganmu dengan Li Chuan? Tanya Lin Feng. Ketika Ling Xue mendengar itu, dia memerah dan menundukkan kepalanya, dan menjawab dengan suara rendah yang manis, aku. Dia. Lin Feng, Ling Xue adalah istriku sekarang, sela Li Chuan. Lin Feng mengangguk acuh tak acuh dan tersenyum, senang memiliki keluarga. Baiklah, panggil pejabat yang aku pilih waktu itu. Aku perlu mengumumkan sesuatu, kata Lin Feng tegas. Li Chuan khawatir saat dia melirik para tetua lainnya. Para tetua juga merasakan tekanan. Mereka mengerti Lin Feng tidak baru saja kembali untuk melihat kali ini. Beberapa perubahan besar mungkin terjadi di Tiantai. Ling Xue dan Li Chuan tidak bahagia, tetapi mereka harus mengatakan yang sebenarnya kepada Lin Feng. Pergi, Ling Xue memberitahu Li Chuan dan para tetua. Li Chuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ling Xue tampak bertekad, jadi dia mengangguk dan pergi bersama para tetua lainnya. Ling Xue berbalik dan berjalan ke Lin Feng, berbicara dengan suara rendah. Ayah, Tiantai dalam kesulitan, kata Ling Xue. Kemudian dia mulai menangis. Kinya menjadi sedingin es, tapi Lin Feng terbiasa dengan suhu seperti itu. Lin Feng tampak muram. Dia menebak dengan benar, ada masalah. Lin Feng menatap Ling Xue. Ling Xue adalah putri angkat Mengking, dia peri salju, jadi dia memanggilnya ayah. Apa yang terjadi? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening. Tidak ada yang besar yang bisa terjadi pada Tiantai, atau teman-teman muridnya akan menyadarinya. Mengenai orang tua baru, tidak ada yang bisa memilih mereka dengan sukarela. Dulu ketika dia pergi, dia tidak bisa memilih tetua yang hebat. Dari mana para tetua baru ini? Dan di mana teman-teman muridnya? Dan murid-muridnya, Fu Chen dan Ye Chen. Lin Feng terkejut bahwa Li Chuan telah menjadi manajer Tiantai. Dia tidak keberatan bahwa dia telah menjadi manajer, tetapi itu aneh karena tidak ada yang berbicara dengannya tentang hal itu. Ling Xue menarik napas dalam-dalam. Lin Feng adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mengetahui kisah itu. Dia harus memberitahunya, atau Tiantai akan terus berada di bawah tekanan. Itu Azure Dragon, dia turun tangan dan memaksakan dirinya pada kita. Dia mengatakan Tiantai harus mendengarkan perintahnya mulai sekarang, lapor Ling Xue dengan murung. Naga Azure, maksudmu guru Li Chuan? Tanya Lin Feng. Ling Xue mengangguk, ya, gurunya. Li Chuan tidak punya pilihan selain menjadi manajer Tiantai. Dia tidak punya pilihan dan di atas itu, dia tidak memiliki hak istimewa. Azure Dragon memberinya perintah. Mengenai Ye Chen dan Fu Chen, mereka tidak bisa mengalahkan Azure Dragon, jadi mereka harus mematuhinya juga. Ye Chen dan Fu Chen hanya bertugas melindungi kerabat dan teman kamu. Sisanya ada di tangan Azure Dragon. Kami tidak punya pilihan, jika tidak, Azure Dragon akan. Dia akan memiliki, Ling Xue memucat. Dia tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia mengerutkan kening dan bertanya, bicaralah. Dia berkata akan mencuri anak-anakmu dan membesarkan mereka sebagai muridnya. Ye Chen dan Fu Chen menolak, dan dinasti Huang besar membantu, jadi dia setuju untuk menyerah pada gagasan itu. Tetapi istri dan anak-anakmu di penjara. Ye Chen dan Fu Chen adalah satu-satunya yang bisa melihat mereka. Li Chuan dan aku tidak diizinkan untuk pergi dan melihat mereka. Burung vermilion dan kura-kura pergi ke Tiantai di benua 9 awan tempat rekan-rekan muridmu berada. Ruoxie mengundang mereka. Macan putih sekarang berada di hutan selatan dan tidak pernah muncul. Dia tidak mau berurusan dengan masalah ini. Azure Dragon sekarang memiliki segalanya di bawah kendali, kita tidak bisa bersaing dengannya. Jika kamu tidak kembali sekarang, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ling Xue selesai, paling tidak bahkan lebih. Lin Feng tidak bisa memaafkan Azure Dragon karena memenjarakan istri dan anak-anaknya. Itu masalah besar. Lin Feng tahu bahwa Ling Xue mungkin mencoba mengambil keuntungan dari posisinya, tetapi dalam skala yang sangat kecil, jadi itu tidak masalah. Azure Dragon adalah masalah terbesar. The Azure Dragon telah membenci Lin Feng, dan sekarang dia bahkan lebih arogan. Xue kecil, bawa aku ke istri dan anak-anakku, perintah Lin Feng, mengepalkan tinjunya dan mengambil napas dalam-dalam. Lin Heng dan Lin Yan, serta Tang Yuyu, Duan Xinye, dan Qiu Yue Xin semuanya di penjara.
Sekarang Lin Qiongsheng dan Lin Feng kembali, naga Azure akan mati. Baiklah, bagus, kata Ling Xue. Azure Dragon telah menyebabkan masalah, kesalahan besar. Tanda hubung. Qiongsheng, ayo pergi dan selamatkan ibumu, kata Lin Feng ketika dia keluar. Lin Qiongsheng mulai, dan kemudian kemarahan dengan cepat jatuh di atasnya. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Ling Xue panik ketika melihat Lin Qiongsheng, dia tidak mengenalnya, tetapi dia tahu dia sangat kuat. Dia bisa membunuhnya dengan hanya meliriknya. Dia dengan cepat memimpin. Setelah Lin Feng meninggalkan Tiantai untuk negara keabadian, Azure Dragon telah membangun segalanya di Tiantai sesuai keinginannya. Itu merupakan peluang besar, dan dia telah memanfaatkannya. Sangat cepat, Lin Qiongsheng dan Lin Feng tiba di belakang istana dan melihat penjara. Halaman yang tenang dan sunyi memisahkan penjara dari wilayah utama Tiantai, jadi itu jauh dari masalah sehari-hari. Ada segel dan ada penjaga, kata Ling Xue. Dia sangat takut pada Azure Dragon. The Azure Dragon mulai membangun dirinya di Tiantai pada hari setelah Lin Feng dan yang lainnya pergi ke negara dewa. Lin Feng menatap segel. Itu hanya satu lapisan. Itu bukan apa-apa bagi Dewa Agung, tetapi bagi orang-orang seperti Ling Xue, itu sangat kuat. Qiongsheng, bunuh penjaga. Lin Feng mengerutkan kening. Penjaga terkuat memiliki kekuatan lapisan Kaisar ke-6 Gadli. Lin Qiongsheng bisa merasakan ki ibunya. Dia sangat marah saat dia berlari ke arah para penjaga. Siapa kamu? Teriak para penjaga. Ekspresi mereka jatuh, tetapi hanya kematian yang menunggu mereka. Memotong. Darah memercik 6 kali. Semua penjaga tewas seketika. Lin Qiongsheng menatap area yang disegel, berteriak dengan marah, dan meninju segel. Ling Xue heran. Memecah segel itu semudah bagi Lin Qiongsheng seperti memecahkan kaca. Dia memiliki harapan untuk Tiantai lagi. Ketika segel itu pecah, Azure Dragon, yang berada di suatu tempat di Tiantai, tiba-tiba tampak murung. Dia melihat ke halaman dan ekspresinya jatuh. Saat Lin Feng hendak memasuki halaman, naga Azure merasakan kesadaran yang saleh. Dia melihatnya dengan dingin, tetapi tangan roh raksasa mencengkeramnya. Tangan itu melemparkannya, dan dia jatuh ke tanah. Darah memercik. Naga Azure batuk darah dan memucat. Ki-nya menjadi sangat lemah. Dia hanya memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat 1. Lin Feng meraihnya dan melemparkannya ke tanah dengan keras lagi. Dia bahkan terluka lebih parah. Hanya kematian yang menunggu Azure Dragon. Ling Xue memandang dengan takjub. Lin Feng terlalu kuat. Bab 1081, bertemu lagi. Subscribe Penatua. Qiongsheng, segel ki murninya, kata Lin Feng dengan dingin melirik Azure Dragon. Naga Azure dulunya adalah Damapala, salah satu dari 4 Damapalas dari dinasti Huang Besar. Dia banyak berubah. Saat ini, di mata Lin Feng, dia hanya sepotong sampah. Lin Feng pasti tidak akan meninggalkan masalah pada saat itu. Lin Qiongsheng mengulurkan tangannya dan menekan pundak Azure Dragon untuk menghancurkan meridiannya. Mulai sekarang, dia adalah sampah. Dia tidak bisa menggunakan ki murni lagi, jadi dia hanya orang biasa. Dia bahkan tidak bisa berubah menjadi naga lagi. Betapa menyedihkan. Azure Dragon belum mengatakan apapun. Dia tahu dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan dia juga tahu bahwa apapun yang terjadi, Lin Feng tidak akan membiarkannya pergi. Dia telah kalah. Jika dia punya beberapa tahun lagi, dia mungkin bisa melakukan sesuatu terhadap Lin Feng, tapi itu terlalu dini. Di halaman, Tang Yuyu, Duan Xinye dan Qiu Yuesin mendengar Lin Feng dan mereka juga merasakan ki yang menakutkan. Mereka terbiasa dengan ki yang kuat karena naga Azure telah datang beberapa kali untuk mencuri Little Hang dan Little Nian. Tapi Ye Chen dan Fu Chen tidak membiarkannya. Mereka membenci Azure Dragon sehingga mereka harus merencanakan secara rahasia melawannya, terutama ketika Azure Dragon telah mengirim pelayan yang telah memberitahu anak-anak cerita-cerita palsu tentang Lin Feng dan betapa jahatnya dia. Qiu Yuesin dan Duan Xinye menyadari betapa buruk situasinya sehingga mereka juga memperingatkan anak-anak. Mereka juga memberitahu anak-anak mereka bahwa ayah mereka sangat kuat dan bahwa naga Azure itu jahat. Little Hang dan Little Nian sudah berusia 3 tahun. Mereka bisa berbicara dan rasa penilaian mereka tidak buruk. Mereka juga berkembang dengan cepat. Tingginya sekarang 50 cm, jadi mereka lebih tinggi daripada kebanyakan anak seusia mereka. Tang Yuyu membawa keluar Qiu Yuesin dan Duan Xinye serta anak-anak. Lin Feng dan Lin Qiongsheng mengangkat kepala dan melihat ketiga wanita itu. Lin Feng memandang Tang Yuyu, yang tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Dia memiliki banyak kerutan, rambutnya putih. Tang Yuyu masih mengenakan rok merah, tapi dia tidak terlihat secantik dulu ketika dia adalah putri kecil Tang Klan. Betapa menyedihkan. Qiu Yuesin dan Duan Xinye sama-sama mengalami dao tanpa emosi impresi, jadi ki mereka lebih dingin daripada Ling Xue. Qiu Yuesin dan Duan Xinye masih sangat cantik. Mereka tidak berubah. Sebaliknya, karena mereka punya anak, mereka harus banyak berkeliaran sehingga mereka tampak lebih bugar. 3 wanita itu memandang Lin Feng.
Mereka merasa kewalahan dengan emosi. Mereka ingin berbicara tetapi kata-kata tidak keluar sehingga mereka mulai menangis. Tang Yuyu adalah orang pertama yang menangis karena dia tidak hanya melihat Lin Feng tetapi dia juga melihat putranya. Dia belum melihatnya dalam waktu sekitar 10 tahun. Lin Qiongsheng, setelah datang dari benua 9 awan ke benua para dewa, dia tidak melihatnya lagi. Dia sangat merindukannya. Sekarang, Lin Qiongsheng berdiri di depannya lagi. Bayinya kembali. Bu, kata Lin Qiongsheng terisak. Kemudian dia berlari ke Tang Yuyu dan berlutut di depannya, lalu dia memeluk kakinya. Dia tidak bisa mengendalikan diri lagi, air mata rasa bersalah mulai mengalir di pipinya. Bu, teriak Lin Qiongsheng. Tang Yuyu terkejut. Dia menundukkan kepalanya, merasakan kesedihan yang tak dapat diatasi. Matanya juga dipenuhi air mata. Tapi dia tidak tahu mengapa, tiba-tiba dia merasa marah dan menamparnya dengan kasar. Pak! Lin Qiongsheng tahu mengapa ibunya sangat marah. Bahkan jika Tang Yuyu ingin menamparnya 10 kali, dia bersedia menerimanya. Lin Feng menatap mereka dan menghela nafas. Lin Qiongsheng kadang-kadang tidak layak menjadi anak Yuyu. Dia tidak datang menemuinya dalam 10 tahun. Meng Qing dan Lin Zetian tidak pernah bertemu selama 3 tahun saja. Tang Yuyu bisa melihat bahwa istri Lin Feng melihat anak-anak mereka lebih sering daripada dia. Itu sebabnya dia marah. Dia telah melahirkannya, melahirkan itu menyakitkan, dan seseorang tidak melahirkan untuk ditinggalkan oleh anak-anak sendiri. Tang Yuyu kembali ke akal sehatnya, dia berlutut dan menatap Lin Qiongsheng dengan cemas. Pipi Lin Qiongsheng berwarna merah. Apakah itu menyakitkan? Tang Yuyu menangis. Lin Qiongsheng menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak, aku baik-baik saja, ibu. Petik 2. Aku kesakitan, hati aku sakit, kata Tang Yuyu, meletakkan tangannya di dadanya. Berhenti, ibu. Mari kita lupakan itu. Ayah dan aku kembali menjemputmu. Seluruh keluarga kami tidak akan pernah terpisah lagi mulai sekarang, kata Lin Qiongsheng berusaha menghibur ibunya. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke Tang Yuyu. Dia menggendongnya dan tersenyum kecut, kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu yang bepergian dan melakukan semua kerja keras. Pasti sulit untuk menginseminasi wanita yang berbeda dimanapun di alam semesta ini, kata Tang Yuyu dengan mengejek. Lin Feng memerah. Kamu belum berubah. Aku yakin kita akan bertemu banyak wanita baru yang kita tidak kenal saat ini. Qiu Yuesin tersipu dan tersenyum. Lalu dia berjalan lebih dekat dengan Little Nian di tangannya dan menatap Lin Feng dengan dingin. Duan Xinye tersenyum. Dia tampak gemilang saat dia membawa Little Heng. Dia berjalan lebih dekat. Mereka mulai mengobrol dan tertawa. Tang Yuyu juga mengambil Lin Qiongsheng di tangannya seperti bayi. Dia marah dia tidak kembali dalam waktu yang lama, tapi dia juga bangga padanya. Hei, paman aneh. Kamu membuat Ibu Tang menangis. Ketika ayahku kembali, dia akan menghancurkan dan membunuhmu. Kata Little Heng pada saat itu. Senyum Lin Feng menegang. Heng kecil tampak menggemaskan. Dia tampak kuat untuk usianya juga, dan kinya tajam seperti pedang. Dia tampak dinamis dan imut pada saat bersamaan. Lin Feng bisa melihat bayi itu tidak bahagia. Setelah tumbuh dewasa, ia akan menjadi agresif dan kejam seperti ayahnya. Heng kecil baru berusia 3 tahun, tetapi sudah memiliki kekuatan lapisan kaisar surgawi. Meskipun itu tidak sebanding dengan Lin Zhu, yang memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi ketika dia baru saja lahir, itu masih tidak buruk. Lin Heng akan menjadi pembudidaya yang berbakat. Lin Feng yakin bahwa dalam 20 tahun, anak-anaknya semua akan sangat kuat. Lin Clan secara bertahap hidup kembali. Little Heng menunjuk ke Lin Feng dengan marah. Dia melepaskan kekuatan lapisan kaisar langit menuju Lin Feng. Lin Feng membatasi kekuatannya sendiri ke lapisan kaisar langit dan seperti yang diharapkan, putranya sangat kuat. Oh, ayahmu sekuat itu. Bisakah dia mengalahkan aku? Tanya Lin Feng, berpura-pura tidak tahu. Dia berjongkok dan menatap anak-anaknya. Lin Qiongsheng memandangi ketiga saudara kandungnya. Mereka semua tampak luar biasa. Ketika Little Heng mendengar itu, dia berteriak dengan marah dan mengepalkan tinjunya. Ayah aku adalah pembudidaya terkuat di dunia. Ibuku memberitahuku, jika ada yang menggertak istrinya, dia menghancurkan mereka. Petik 2. Kamu orang jahat. Kamu mengintimidasi Ibu Tang. Dia akan memberitahu ayahku dan dia akan membunuhmu. Kata Heng kecil. Dia lucu, tetapi dia tampak takut dan bertekad pada saat itu. Lin Feng bangga dengan putranya. Bocah kecil yang bau, aku ayahmu. Haha, kata Lin Feng, mengambil Little Heng di tangannya. Mereka memiliki darah yang sama. Lin Feng merasa sedih karena dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Little Heng dan Little Nian. Tes, aku tahu itu. Kalau tidak, Mother Tang akan menghancurkanmu. Kata Little Heng tertawa. Lin Feng terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Bab 1082, Dua Bayi Cerdas. Subscribe Penatua. Bocah kecil yang bau, kamu beruntung aku tidak memukulmu. Kata Lin Feng, berpura-pura marah pada anak kecil itu.
Hang kecil tidak takut dan tidak terlihat khawatir sama sekali. Lin Feng melihat reaksi putranya dan berpikir bahwa dia pasti akan menjadi seorang kultivator yang luar biasa juga. Dia bahkan yakin bahwa semua anak-anaknya akan melampaui dia suatu hari nanti, termasuk Zetian dan Qiongsheng. "Kenapa kamu tidak takut?" tanya Lin Feng. Bocah lelaki itu tersenyum dengan jijik. "Kamu ayahku, mengapa aku harus takut padamu? Selain itu, apakah aku melakukan kesalahan? Momi mengatakan kepada aku bahwa ketika anak-anak tidak melakukan kesalahan, mereka seharusnya tidak mengatakan bahwa mereka salah. Itulah yang dilakukan pria sejati," kata Little Heng. Bocah itu sangat cerdas. Duan Xinye memandangi Little Heng dengan puas. Lin Feng juga senang jadi dia lega. Dia tidak membuang-buang waktu untuk mendidik anaknya. Qiu Yuexin juga tersenyum. Dia tidak cemburu. Ketika Little Nian melihat ekspresi ibunya, dia berlari ke Lin Feng dan memeluknya. Lin Feng menatap putrinya. "Ayah, apakah kamu menyukaiku?" tanya Little Nian. Dia tampak menggemaskan. Little Nian sudah luar biasa karena orang tuanya luar biasa. Dia baru berusia 3 tahun, tetapi dia pasti akan sangat cantik. Lin Feng sudah berpikir pria macam apa yang cukup beruntung untuk menikahi Little Nian dalam 20 tahun. "Tentu saja aku suka. Mengapa tidak?" tanya Lin Feng, mengangguk dengan tegas. Dia tidak mengerti mengapa dia bertanya. Ketika Little Nian mendengar itu, dia tersenyum aneh dan mengulurkan tangannya. "Jika kamu suka aku, maka peluk aku." "Ah," Lin Feng tertawa masam. Putrinya cerdas. "Ah, gadis kecil yang baik." "Haha." Lin Feng tertawa sepenuh hati. Kemudian dia berjongkok dan mengambil Little Nian di lengan kanannya sementara dia memegang Little Heng di kirinya. Lin Feng memiliki kehidupan yang sangat indah. Lin Qiongsheng memperhatikan saudara perempuan dan saudaranya dengan penuh kekaguman. Dia ingat pertama kali dia melihat Lin Feng lama. Pertama kali dia bertemu Lin Feng, dia tidak sedekat itu. Sebaliknya, dia cukup waspada. Dia takut Lin Feng akan menyakitinya. Generasi yang berbeda, orang yang berbeda. Beberapa ratus tahun kemudian, generasi kakak dan adiknya akan mengambil alih. Lin Qiongsheng sudah bisa membayangkan seberapa sukses dan kuat saudaranya dan saudaranya nantinya. Mereka bahkan mungkin melampaui dia dan Lin Zetian. "Apa kamu mau ikut dengan aku? Aku akan membawamu pulang," kata Lin Feng kepada kedua bayi itu. Matanya dipenuhi kegembiraan. Ketika kedua bayi mendengar itu, mereka berdua mencoba mencium pipi Lin Feng tetapi pada saat yang sama, mereka mendorong satu sama lain untuk mencegah C1 Uman yang lain melakukannya, seolah-olah dia hanya memiliki satu pipi. Lin Feng terdiam. "Aku akan pergi kemanapun kamu pergi, ayah," kata Little Heng, mendorong Little Nian dan mencium pipi ayahnya sebelum dia bisa. Kemudian dia menatap Little Nian dengan marah. Little Nian menatap Little Heng dengan mengejek. Lalu dia berkata, "Aku suka jaket untukmu, ayah dan kamu harus memakai jaket setiap saat," kata Little Nian. Dia tampak menggemaskan. Lin Feng menatap Duan Xinye dan Qiu Yuexin. Bayi-bayi mereka banyak akal dan pintar. Qiu Yuexin dan Duan Xinye tersenyum diam-diam. Mereka tahu bahwa anak-anak mereka sangat mirip dengan ayah mereka. Setelah beberapa jam waktu keluarga yang bahagia, Lin Feng menempatkan anak-anak di tanah, dan mereka berlari kembali ke ibu mereka. "Kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan menempatkan kamu di duniaku," kata Lin Feng kepada istrinya. Tang Yuyu tersenyum dengan acuh tak acuh. Anaknya juga tidak keberatan. Qiu Yuexin dan Duan Xinye sangat senang. Mereka akan dapat tinggal bersama anak-anak mereka sepanjang waktu dan mereka akan aman di sana. "Pak, kami akan berangkat besok pagi," kata Lin Feng. Dia berbalik dan berjalan pergi dari halaman. Dia punya banyak hal untuk dilakukan. Dia harus melakukan semuanya dalam satu hari, jika tidak, dia akan melewatkan kepergian ke dunia pertarungan. Ketika dia meninggalkan halaman, dia meraih Azure Dragon dengan satu tangan dan berjalan ke istana depan tiantai di mana aula pertemuan berada. Ling Sui sudah ada di sana. Li Chuan juga berada di ruang pertemuan. Ye Chen dan Fu Chen sudah kembali, mereka mengira sesuatu yang berbahaya telah terjadi, tetapi ketika mereka kembali, Li Chuan memberitahu mereka bahwa guru mereka sudah kembali. Ye Chen dan Fu Chen tersentuh, tetapi Ye Chen tidak menunjukkannya, sementara Fu Chen tampak sangat gembira. Mereka memiliki kepribadian yang berbeda, tetapi mereka berdua luar biasa. Ketika Lin Feng tiba di aula pertemuan, semua orang tetap diam dan suasana menjadi agak tegang. Semua tua-tua berdiri di depan aula besar. Ada ratusan orang. Lin Feng tidak tahu sebagian besar dari mereka. Ketika mereka melihat Lin Feng memegang Azure Dragon di satu tangan, ekspresi para tetua yang tidak dia kenal berubah drastis. "Pemimpin Lin, mengapa kamu melakukan itu? Itu tidak terlalu tepat," teriak seorang tetua dengan berani. Dia segera berdiri. Budidaya Azure Dragon telah lumpuh, setelah semua. Lin Feng berdiri di tengah aula besar. Ketika dia mendengar si tetua, dia mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pikirkan urusanmu sendiri." "Kamu, hehe, pemimpin Lin, tidakkah kamu tahu bahwa kamu membuat semua tetua merasa kecewa?
Kami tidak dapat terus membantu Tiantai dengan orang seperti kamu. Apakah kamu akan terus bekerja untuk Tiantai dengan seseorang seperti kamu? Ketika tetua mendengar Lin Feng, dia sangat marah. Dia ingin membuat marah semua tetua lain juga sehingga mereka semua akan menekan Lin Feng. Tapi Li Chuan dan yang lainnya menatap Lin Feng dan menunggunya berbicara. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia mengerti orang tua itu mencoba mengancamnya. Tapi Lin Feng tersenyum acuh tak acuh dan berkata, aku tidak membutuhkanmu untuk mendukung Tiantai. Mengapa? Aku butuh penjelasan, teriak lelaki tua itu dengan marah, mengepalkan tinjunya. Beri kamu penjelasan, hehe, karena orang mati tidak dapat mendukung Tiantai, kan? Kata Lin Feng, tersenyum jijik. Kemudian dia mengangkat tangannya dan bayangan tangan raksasa menyelimuti seluruh ruangan. Semua tua-tua yang tidak diketahui Lin Feng ada di dalam. Semua ekspresi pria tua itu berubah secara drastis. Mereka merasa tidak berdaya. Beraninya kamu, teriak pria tua itu dengan marah. Dia sangat gugup. Lin Feng tersenyum mengejek. Dia tidak peduli dengan omelan tua itu. Setelah itu, suasana menjadi tenang dan sunyi. Semua sesepuh Lin Feng tidak tahu telah menghilang. Baiklah, aku sudah selesai dengan ini. Sekarang aku memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan, kata Lin Feng menggulung lengan bajunya. Dia tampak kelelahan. Dia tidak merasa bersalah karena membunuh ratusan tetua itu. Li Chuan dan Ling Xue menyadari bahwa Lin Feng sudah menjadi sangat kuat sehingga dia bisa membunuh orang-orang dari benua dewa seolah-olah mereka semut. Dia menjadi menakutkan. Bahkan Li Chuan dan Ling Xue takut. Ye Chen dan Fu Chen tahu guru mereka agresif, dan mereka mengaguminya karena hal itu. Li Chuan, apa yang harus kita lakukan dengannya? Tanya Lin Feng menunjuk ke Azure Dragon. Suasana kembali tegang. Ekspresi Li Chuan berubah drastis. Dia takut Lin Feng akan bertanya kepadanya bahwa karena Azure Dragon adalah gurunya, tetapi Lin Feng tidak bisa mentolerir apa yang telah dilakukan Azure Dragon. Sekarang, dia harus membuat keputusan, siapa yang akan dia terus ikuti, Lin Feng atau Azure Dragon. Pilih guruku, kata Ling Xue kepada Li Chuan secara telepati. Jika Li Chuan memilih Azure Dragon, itu akan sangat gegabah. Namun, Li Chuan menggelengkan kepalanya dan menarik napas panjang. Lalu dia berlutut di depan Azure Dragon dan menatap Lin Feng. Azure Dragon tercengang dan menatap Li Chuan dengan hati yang berat. Dia menyesali semua yang telah dia lakukan. Lin Feng, aku tidak bisa mengkhianati guruku. Tanpa guruku, aku tidak akan menjadi diriku hari ini. Jika aku mengkhianatinya hari ini, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Sue kecil, aku minta maaf. Aku tahu kamu melakukan semua yang kamu lakukan untuk kebaikan aku sendiri. Guru aku telah membuat kesalahan besar, tetapi sebagai murid, aku harus tetap bersamanya bahkan dalam keadaan seperti itu. Petik 2. Azure Dragon menunduk. Dia merasa sangat malu sehingga dia tidak berani memandang muridnya. Muridnya telah memperlakukannya dengan baik dan hormat dan dia hanya menggunakannya sebagai balasannya. Dia benar-benar bajingan. Bab 1083, tugas kedua, selesai. Subscribe Penatua. Apakah kamu yakin ingin melakukan itu? Tanya Lin Feng acuh tak acuh kepada Li Chuan. Dia tidak terkejut karena dia mengira Li Chuan sudah mengatakan itu. Bahkan jika gurunya memperlakukannya dengan salah, dia tidak ingin mengecewakannya. Aku yakin, Li Chuan mengangguk. Dia akan merasa seperti bajingan yang tak tahu malu jika dia mengkhianati gurunya. Ling Xue menarik wajah panjang dan tampak gugup. Dia takut Lin Feng akan membunuh Li Chuan, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah mengepalkan tinjunya dan menunggu. Dia tidak cukup kuat untuk campur tangan. Lin Feng, itu semua salahku. Jika kamu benar dan bijaksana, kamu tidak akan menyalahkan Li Chuan. Kamu seharusnya tidak melibatkan dia dalam semua ini pada awalnya. Tolong jangan salahkan dia, kata Azure Dragon dengan tegas. Ekspresinya telah jatuh dengan menyedihkan. Dia tidak ingin Li Chuan dihukum karena dia. Murid semacam itu luar biasa. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia merasa murah hati. Azure Dragon tidak buruk bagi Li Chuan. Bahkan jika dia menggunakannya, dia juga telah menjadikannya pemimpin Tiantai. Dia ingin mengendalikan Tiantai, tetapi dia juga berharap muridnya akan memiliki posisi tinggi. Satu-satunya masalah Azure Dragon adalah bahwa Li Chuan tidak ingin melakukan apapun terhadap Lin Feng. Baiklah, aku setuju. Jangan khawatir, kata Lin Feng mengangguk dengan tenang. Lin Feng tidak bermaksud membunuh Li Chuan dari awal. Lin Feng sampai pada kesimpulan bahwa Li Chuan sebenarnya dapat dipercaya, dia tidak mengkhianati gurunya bahkan dalam kondisi terburuk. Lin Feng tidak perlu membunuhnya untuk itu. Namun, dia tidak bisa melepaskan Azure Dragon atau Tiantai akan dalam bahaya. Lin Feng mengambil pedangnya dari Remote Times dan memenggal Azure Dragon. Lin Feng tidak berbelas kasih kepada orang-orang yang berkomplot melawannya. Ada senyum di wajah Azure Dragon yang sudah mati. Dia kalah, tetapi pada akhirnya, kematiannya tidak begitu tragis. Dia telah mengendalikan Tiantai untuk sementara waktu, dia telah mencapai banyak hal dalam hidup. Sudah cukup. Karena itu, dia baru saja menutup matanya dan tersenyum sebelum sekarat. Namun, Lin Feng sangat marah ketika melihat itu.
Dia pikir Azure Dragon hanya ingin mengolok-oloknya dan mempermalukannya, bahkan dalam kematian. Itu datang untuk mengatakan, bahkan jika kamu membunuhku, lalu apa? Setidaknya, aku bersenang-senang, Tiantai sebagian milikku, dan aku bahkan punya istri, teman murid dan anak-anak di bawah kendali. Ketika Lin Feng melihat itu, dia senang dia telah membunuh Azure Dragon. Dia tidak pergi terlalu jauh. Namun, dia telah membunuhnya terlalu cepat. Dia seharusnya menyiksanya dan membuatnya menderita sebelum membunuhnya, setidaknya memotong-motongnya. Tapi bagaimanapun juga, Azure Dragon sudah mati, dan dia tidak akan hidup kembali karena dia bukan Dewa Agung yang agung dan tidak memiliki permata jiwa. Lin Feng tidak akan pernah membawanya kembali, tentu saja. Li Chuan tampak sedih dan putus asa. Dia tahu bahwa Azure Dragon memiliki kematian yang terlalu baik untuk apa yang telah dia lakukan. Lin Feng bisa menyiksanya, dan itu akan menjadi normal dan dapat dimengerti. Lin Feng, aku ingin mengubur guruku, kata Li Chuan, berdiri dan mengambil mayat Azure Dragon di tangannya. Kamu bisa pergi, kata Lin Feng, mengangguk dan mengambil napas dalam-dalam. Azure Dragon sudah mati dan muridnya ingin menawarkan pemakaman yang bagus. Dia telah berpengaruh baik di Tiantai dan dinasti Huang besar, setelah semua. Li Chuan berjalan pergi dengan mayat Azure Dragon di tangannya. Ling Xue mengikuti Li Chuan. Dia ingin tinggal bersamanya untuk memastikan dia tidak akan melakukan kesalahan bodoh. Lin Feng berbalik dan menatap kedua muridnya, Ye Chen dan Fu Chen, kalian berdua, kembali ke benua 9 awan sekarang dan memanggil semua pamanmu. Suruh mereka kembali. Petik 2. Lin Feng tampak sangat muram. Tanpa bantuan teman-teman muridnya, mengelola Tiantai akan terlalu sulit. Dimengerti, guru, kata Fu Chen dan Ye Chen mengangguk. Kemudian mereka berbalik dan pergi. Tidak perlu, bocah bodoh, kita kembali. Namun, ketika Ye Chen dan Fu Chen hendak pergi, 8 orang muncul di istana besar. Ketika Lin Feng mendengar suara itu, dia sangat senang. Kakak beradik, kamu kembali. Kata Lin Feng memandang Hou Qinglin berdiri di depan, dan Tian Qi, Lang Xie, Mu Bei, Wu Yong, Ruo Xie, dan Mo Qingtian. Ban Ruo, Li Hen, Xing San, dan Ku Ken tetap tinggal di benua 9 awan untuk melindunginya. Kami kembali untukmu, kata Hou Qinglin dengan tegas. Ketika dia mendengar Lin Feng kembali, mereka kembali secepat mungkin. Terima kasih atas kerja keras kamu, saudaraku, kata Lin Feng mengangguk. Dia tahu bahwa murid-muridnya kuat dan berbakat. Salah satu alasan mengapa Azure Dragon tidak membunuh Ye Chen dan Fu Chen adalah karena dia takut pada rekan murid Lin Feng. Jika Tiantai tidak ada di benua 9 awan juga, naga Azure bisa berhasil dalam rencana jahatnya. Little Lin Feng, kamu harus memiliki banyak hal untuk dilakukan saat ini, kan? Tanya Ruo Xie. Ruo Xie semakin berbakat. Dia ditutupi oleh aura Buddha yang mempesona. Ketika orang-orang melihatnya, mereka merasa seperti berlutut dan bersujud di depannya. Ada 3 hal yang harus aku lakukan. Pertama, aku harus membawa kamu, dan yang lainnya. Hal kedua, aku perlu menghidupkan kembali Sueran dan beberapa orang lainnya. Hal ketiga yang harus aku lakukan adalah membantu guru kita mengambil ingatannya, kata Lin Feng dengan khusyuk. Terlepas dari hal pertama, tidak ada yang mudah. Ketika Hou Qinglin dan yang lainnya mendengar Lin Feng, mereka terkejut, terutama ketika mereka mendengar Lin Feng ingin membawa Sueran dan beberapa orang lain hidup kembali. Di mata mereka, menghidupkan kembali seseorang adalah hal yang mustahil. Tapi Lin Feng terdengar percaya diri, jadi mereka percaya dia sekarang cukup kuat untuk melakukan itu. Selain itu, Lin Feng tidak pernah mengatakan hal-hal jika dia tidak yakin dia bisa melakukannya. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Little Lin Feng, bisakah kamu meminta guru kami mengambil ingatannya lebih dulu? Tanya Hou Qinglin dan yang lainnya. Mereka benar-benar berharap Kaisar Yu akan mengingat mereka segera. Tanpa dia, semuanya berbeda. Baiklah, kita bisa pergi sekarang, Lin Feng setuju. Dia melirik Ye Chen dan Fu Chen. Mereka mengerti apa yang dia maksud, jadi mereka memimpin jalan ke kediaman Kaisar Yu. Sangat cepat, Lin Feng dan teman-temannya tiba di tempat Kaisar Yu tinggal. Di sana tenang dan sunyi. Tidak ada yang mengganggunya. Ada 2 kursi-kursi di tengah istana. Ye Chen dan Fu Chen Qi ada di mereka. Kami tidak pernah membiarkan Azure Dragon mengganggu guru-guru kami, jadi kami tinggal di sini. Azure Dragon sopan dan tidak mengganggunya, kata Ye Chen serius. Lin Feng mengangguk diam-diam. Dia senang memiliki murid yang penuh perhatian. Dia memasuki istana. Suhu turun sedikit. Di sana dingin dan gelap. Kaisar Yu duduk. Dia tampak mati. Apa yang dia pikirkan? Kaisar Yu menunduk. Dia tidak memperhatikan Lin Feng dan yang lainnya. Hou Qinglin, Ruo Xie dan yang lainnya tampak sedih ketika mereka melihat guru mereka seperti itu. Little Lin Feng, apakah kamu membalaskan dendam guru kami? Tanya Hou Qinglin, mengepalkan tinjunya dengan marah. Lin Feng mengangguk dan berkata dengan muram, ya, aku membunuh orang yang melakukannya. Petik 2. Baik, bagus, kata Hou Qinglin ketika dia mendengar itu.
Dia merasa lega. Dia pindah untuk memberi ruang Lin Feng. Lin Feng berjalan mendekat ke Kaisar Yu. Mata Kaisar Yu tampak kosong dan tak bernyawa. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam saat ia mengeluarkan ingatan Kaisar Yu dari cincinnya. Lun Biba telah mencuri mereka saat itu. Kaisar Yu akan segera mengambil ingatan dan kekuatannya. Jantung semua orang mulai berdetak lebih cepat. Lin Feng menamparkan dahi Kaisar Yu dan kemudian ingatan mengalir dari cincin ke otak Kaisar Yu. Lin Feng menggunakan kekuatan spiritual genesis. Itu menembus ke dalam tubuh Kaisar Yu untuk membimbing ingatan ke otak lebih efisien. Waktu berlalu dengan lambat. Tidak ada yang mengatakan apapun. Semua orang hanya menatap Kaisar Yu. Kaisar Yu melihat sekeliling, tampak bingung. Lalu dia mengangkat kepalanya, berdiri dan menatap semua orang. Dia bertanya dengan ragu, bocah-bocah kecil yang nakal, mengapa kamu menatapku? Semua orang mulai menangis ketika mereka mendengar itu, termasuk Lin Feng. Tugas kedua, dilakukan. Bab 1084, meninggalkan tanpa kekhawatiran. Subscribe Penatua. Aku tidak akan pergi ke benua 9 awan tapi aku ingin membawa pelindung Kong, pelindung Bei dan Patriark Nan Gong hidup kembali. Lin Feng meninggalkan istana Kaisar Yu di malam hari. Dia tidak merasa ingin pergi. Kaisar Yu telah mengambil ingatannya, jadi dia mengenali semua orang lagi. Semua yang telah dilakukannya untuk menemukan ingatan Kaisar Yu sangat berharga. Sekarang, Lin Feng perlu membawa pelindung Kong, pelindung Bei, Tuan Tianji, Nan Gong, dan yang lainnya kembali. Dia berutang orang-orang itu. Lin Feng menggunakan metode yang diberikan leluhur Kong kepadanya. Dengan kekuatan lapisan Dewa Agung. Itu mudah, dia hanya harus menemukan tempat orang-orang berada pada saat terakhir, maka dia harus menggunakan ruang dan kekuatan waktu, membuatnya mengalir dan berputar, dan kemudian menggunakan metode Ancestor Kong. Selama mereka hidup di dunia, dia bisa menghidupkannya kembali. Namun, itu adalah proses yang lambat dan membutuhkan banyak ki murni. Lin Feng tidak punya pilihan selain menggunakan dunia rohnya dan menyerap kekuatan hidup darinya, yang kemudian ia ubah menjadi ki murni. Kalau tidak, dia akan kelelahan setelah beberapa jam. 8 jam kemudian, tengah hari dan Lin Feng masih belum selesai. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia berdiri di puncak menara tertinggi Tiantai. Tingginya puluhan ribu meter. Dia bisa melihat jarak yang sangat jauh dari sana. Jika dia tidak salah, banyak orang telah hidup kembali di benua 9 awan sekarang. Pelindung Kong, pelindung Bei, dan Nan Gongling mungkin ada di sana, hidup kembali. Tapi mereka kehilangan ingatan. Meskipun mereka hidup kembali, mereka tidak dapat mengingat apapun karena begitu banyak waktu telah berlalu sejak mereka mati, sehingga ingatan mereka telah bubar. Tetapi bahkan jika mereka tidak ingat Lin Feng, dia senang karena mereka hidup kembali. Lin Feng berbalik, lalu dia mulai membawa Sueran dan Tian dikembali. Salah satunya adalah salah satu dermawannya, dan yang lainnya adalah salah satu musuhnya. Tapi sebelum kematiannya, dia telah memberitahu Lin Feng tentang apa yang benar dan tidak. Lin Feng berpikir membawa mereka kembali ke kehidupan tidak sia-sia karena mereka berdua adalah pahlawan sejati. Ye Chen dan Fu Chen berdiri di belakang Lin Feng, menunggu guru mereka selesai. Mereka perlu berbicara dengan Lin Feng, jadi mereka menunggu dengan tenang, tidak berani mengganggunya. Lin Feng tidak tahu kedua muridnya ingin berbicara dengannya karena dia tidak bisa terganggu. Apa yang dia lakukan terlalu penting dan dia tidak memperhatikan hal lain. Dia hanya fokus membawa Sueran dan Tian kembali. Membawa mereka kembali tidak sesulit para master di benua 9 awan kembali karena mereka tidak mati untuk waktu yang lama, hanya beberapa tahun. Setelah hidup kembali, mereka masih akan mengingat beberapa hal. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia harus tetap mengendalikan ki murni dan kekuatan alami, seolah-olah dia gagal selama proses, dia tidak akan pernah bisa membawa keduanya kembali. Lin Feng merasa berterima kasih kepada Sueran. Sueran berada pada level yang sama dengan Kaisar Yu dan Yan di dalam hati Lin Feng. Dia telah mengorbankan dirinya sendiri dan kekuatan terlarangnya untuk Lin Feng. Lin Feng selalu merasa bersalah karena itu. Sueran telah mengorbankan hidupnya sendiri untuk Lin Feng. Dia harus kembali. Setelah membawa Sueran kembali, Lin Feng memutuskan untuk tidak melihatnya karena dia tidak ingin menangis. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Setelah menyiapkan keterampilan kebangkitan leluhur Kong, ia menggunakan kesadaran salehnya untuk menemukan lembah tempat Sueran meninggal. Dia menemukannya, dan kemudian juga menemukan tempat Tian meninggal. Lin Feng mengepalkan tangannya, sekarang dikelilingi oleh lampu-lampu emas yang berkedip-kedip. Suasana semakin tegang dan tegang. Ye Chen dan Fu Chen menelan ludah, bahkan tidak berani bernapas karena mereka takut itu akan mengganggu Lin Feng. Ruang dan kekuatan Lin Feng melintasi benua para dewa. Dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat, yang membuatnya menjadi pembudidaya terkuat di benua dewa. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya di sini. Waktu berlalu dengan lambat. Lin Feng menyatukan ruang dan kekuatan waktu dan ki murni bersama, kemudian menggunakan keterampilan yang diajarkan leluhur Kong padanya. Ini adalah bagian paling berbahaya dari prosedur, jika dia gagal, Sueran tidak akan pernah bisa kembali.
Lin Feng tidak takut, dan tetap fokus, kegagalan bukan pilihan. Dia siap melakukan apapun untuk Sue Ran, yang selalu merawatnya sebagai guru sejati. Lin Feng tidak berani bertindak tergesa-gesa. Dia tidak melepaskan terlalu banyak ruang dan waktu serta kekuatan dan ki murni sekaligus. 4 jam berlalu. Lin Feng tahu dia tidak punya banyak waktu, tetapi dia tidak bertindak tergesa-gesa bahkan jika itu berarti memiliki lebih sedikit waktu untuk sampai ke World of Battles. 6 jam berlalu, dan gelap di luar lagi. Lin Feng melakukan semua yang dia bisa untuk membawa Sue Ran dan Tian di kembali. Mereka akan bangkit. Ye Chen, Fu Chen, menjauh. Teriak Lin Feng dengan eksplosif. Dia melintas ke udara, cahaya kemasan menyilaukan di sekitarnya. Ye Chen dan Fu Chen melintas puluhan ribu meter dari Kun Tiantai, memberi ruang guru mereka. Lin Feng membuka tangannya dan 2 kerangka emas muncul di tangannya, terbuat dari kekuatan spiritual Genesis. Mereka adalah tubuh khusus yang akan dimiliki Sue Ran dan Tian di setelah hidup kembali. Mereka bukan kejadian tubuh spiritual, tetapi mereka sangat terhubung dengannya. Mereka lebih baik dari badan terlarang. Tubuh emas yang dipegang Lin Feng di tangannya terbang menjauh dan menyatu bersama dengan 2 tubuh secara bertahap muncul di udara. Perlahan, kedua tubuh itu menjadi lebih berbeda, menumbuhkan daging dan otot asli. Setelah beberapa waktu, kedua tubuh itu tidak berwarna emas lagi, dan tampak normal. Sue Ran ada di sebelah kiri. Dia tampak jauh lebih muda daripada sebelum kematiannya. Sebelum meninggal, dia adalah seorang lelaki tua, sekarang dia seorang lelaki parubaya. Dia tidak memiliki janggut lagi, dan dia terlihat jauh lebih energi dan lebih hidup. Yang di sebelah kanan adalah Tiandi. Tiandi terlihat lebih lurus dan lebih hidup juga. Dia tidak terlihat begitu menyeramkan lagi. Mereka mati, dan sekarang telah berubah ketika mereka hidup kembali. Sue Ran dan Tiandi terlahir kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum meninggal, mereka bahkan belum berhasil menembus lapisan dewa tertinggi. Sekarang, mereka sudah memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat menengah. Tapi mereka masih jauh dari sekuat Sue Ran Sang Iblis Kaisar atau Yan Sanming. Tiandi adalah generasi yang sama dengan Xuan Yuan Sang Iblis Kaisar. Xuan Yuan Sang Kaisar Iblis sedang bersiap-siap untuk pergi ke dunia pertarungan, sementara Lin Feng telah melakukan upaya besar untuk menghidupkan kembali Tiandi. Dia tidak ingin dia diingat untuk orang yang bukan dirinya. Ye Chen, Fu Chen, aku pergi. Mereka perlu beberapa saat sebelum kembali ke akal sehat mereka. Tunggu di sini, kata Lin Feng. Lalu dia pergi. Ye Chen dan Fu Chen ingin memanggilnya, tetapi mereka tetap diam pada akhirnya. Setelah melihatnya bekerja membuat mereka menyadari satu hal, mereka terlalu lemah untuk pergi ke negeri keabadian. Mereka membutuhkan lebih banyak tahun perbaikan. Jika mereka pergi ke negeri keabadian, orang hanya akan mempermalukan dan menggertak mereka. Ye Chen dan Fu Chen menyaksikan bayangan guru mereka menghilang. Lin Feng mendarat di halaman yang tenang. Tang Yuyu, Qiu Yuesin, Duan Xinye, Little Heng dan Little Nian ada di sana. Lin Feng menempatkan mereka semua di dunia rohnya dan kemudian pergi dengan Lin Qiongsheng. Kaisar Yu, Hou Qinglin dan yang lainnya tiba di luar dan menunggu Lin Feng. Li Chuan dan Ling Sui juga berdiri di sana. Mereka telah mengubur Azure Dragon, dan Li Chuan melupakan kesedihannya. Little Lin Feng, kapan akan bertemu lagi? Hehe, kata Kaisar Yu dengan sedih. Dia tahu Lin Feng dan dia milik dunia yang berbeda sekarang, jadi dia hanya berharap Lin Feng akan berhasil dan bahagia di masa depan. Aku tidak layak menjadi muridmu, guru, maafkan aku, kata Lin Feng, berlutut di depan Kaisar Yu dan menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Bangkit, cepat, teriak Kaisar Yu, hampir berteriak kaget. Dia menarik Lin Feng kembali. Dia tidak bisa melihat Lin Feng seperti itu. Lin Feng tidak melakukan kesalahan, dia tidak perlu menyesal. Pergilah, aku berharap bahwa lain kali kita bertemu, kita akan punya waktu untuk minum teh bersama. Bab 1085, Menyimpan Huba. Subscribe Penatua. Ayah, kita harus pergi secepat mungkin, jika tidak, kita tidak akan sampai ke kerajaan Falan tepat waktu. Lin Qiongsheng dan Lin Feng sudah meninggalkan benua para dewa. Pada saat itu, mereka berada di langit negara keabadian. Mereka sudah melintasi desa perbatasan Sun City. Lin Qiongsheng khawatir. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak waktu di benua para dewa dan hanya 2 hari tersisa sebelum keberangkatan ke dunia pertempuran. Jika mereka tidak terbang lebih cepat, mereka akan terlambat. Lin Feng menatap langit. Ada bintang-bintang. Ketika mereka telah meninggalkan benua dewa, ada juga bintang, tetapi mereka bukan bintang yang sama. Mereka telah menghabiskan 24 jam melintasi lorong antara benua para dewa dan negara keabadian. Hanya 2 hari yang tersisa sekarang sebelum keberangkatan dan jika mereka terbang cukup cepat, 1 hari sudah cukup untuk terbang kembali ke Kekaisaran Falan. Jadi Lin Feng memutuskan dia punya cukup waktu untuk melakukan satu hal terakhir. Dia memutuskan untuk menyelamatkan putra angkatnya, Huba. Peri Huba telah menghilang dari benua dewa. Lin Feng khawatir tentang dia. Saat itu,
leluhur Kong telah menyebutkan sesuatu yang membuat Lin Feng berpikir. Dia sekarang yakin bahwa Hu Ba dalam bahaya. Dia akan pergi ke dunia pertarungan, jadi dia harus menyelamatkan Hu Ba dulu. Kiong Seng, pergi ke kerajaan Falan. Aku memiliki sesuatu untuk dilakukan, kata Lin Feng dengan suram. Dia terbang menuju kota Aolai. Aolai City juga merupakan salah satu tempat di mana Lin Feng belum pernah. Dua klan kuno ada di sana, klan binatang kuno dan klan Suan kuno. Lin Feng tidak memiliki hubungan baik dengan mereka. Beberapa ketegangan kecil bahkan muncul antara dia dan mereka. Ada kesalahpahaman antara Lin Feng dan Garuda. Pada akhirnya, mereka telah memecahkan masalah tetapi bahkan sekarang, Lin Feng masih tidak bisa memaafkan klan binatang kuno karena mereka telah membuat kesalahan besar, memenjarakan Hu Ba. Hu Ba sudah lama berada di negara keabadian. Beberapa saat setelah dia tiba, klan binatang kuno telah memenjarakannya. Bagaimana bisa orang memperlakukan Raja Binatang seperti itu? Hu Ba memiliki kerajaan Qi dan Lin Feng telah melahirkannya di dunia rohnya. Hu Ba telah mewarisi banyak kualitas dari Lin Feng. Oleh karena itu, klan binatang kuno telah memberikan pandangan serakah pada Hu Ba dan akhirnya memenjarakannya. Mereka hanya punya satu tujuan, jika seorang jenius muda muncul di klan, maka mereka akan memberi mereka Hu Ba untuk dimakan. Makan Raja Binatang memiliki banyak keuntungan, yang memungkinkan pembudidaya maju lebih cepat. Oleh karena itu, klan binatang kuno telah memberikan pandangan serakah padanya. Mereka tidak tahu Hu Ba dan Lin Feng saling berhubungan. Jika mereka punya, mereka tidak akan pernah melakukan itu. Lin Feng telah menghancurkan klan iblis kuno dan Balai Yuan, setelah semua. Klan binatang kuno jauh lebih lemah dari Yuan Hall. Lin Feng bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Tapi Lin Feng tidak mau melakukan tindakan drastis. Dia hanya ingin mereka melepaskan Hu Ba dan menemukan tempat yang bagus untuknya. Dia akan pergi ke dunia pertarungan, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Untuk mencapai kota Aolai dari Sun City, Lin Feng hanya perlu menyeberangi Ze Country dan Lunbi Empire. Lin Feng tidak bisa terbang terlalu cepat karena dia telah menggunakan banyak ki murni untuk menyelamatkan Sueran, Nan Gongling, dan yang lainnya. Dini hari, langit cerah. Sangat indah melihat gema matahari di atas air. Air itu tampak seperti darah. Lin Feng tiba di kota Aolai tak lama setelah itu. Kota Aolai jauh lebih sederhana daripada kota Tiandong, sedikit seperti kota Jinlun. Bangunan-bangunan itu tidak terlalu canggih. Lin Feng terkejut karena kota itu terlihat seperti kota pasca perang. Tidak heran binatang buas hidup di sini, manusia tidak bisa hidup dalam kondisi seperti itu. Itu pemandangan yang aneh. Tapi Lin Feng tidak dalam mood untuk menikmati pemandangan. Hu Ba dipenjara di sini. Menyelamatkannya adalah hal terakhir yang ingin ia lakukan sebelum meninggalkan negeri dewa. Setelah ia tiba di kota Aolai, menemukan klan bis kuno tidak mudah, tetapi Lin Feng siap untuk menghabiskan waktu mencarinya. Lin Feng mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan lapisan Dewa Agung keempat di area seluas ratusan ribu li lebar. Banyak orang panik ketika mereka merasakan ki-nya dan melihat Lin Feng di langit. Klan binatang kuno dan klan Suan kuno tidak akan merasa aman setelah melihat ki itu, jadi seseorang akan keluar. Metode Lin Feng bekerja dengan sangat baik. Setengah jam kemudian, Lin Feng mengerutkan kening. Dia melihat ke utara kota Aolai. Beberapa thread ki yang berbeda telah muncul. Mereka milik para penggarap lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi, tetapi tidak ada dewa agung yang agung. Itu tidak biasa, karena tidak ada seorang pun di kelompok itu selain dari para pemimpin yang memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi. Lin Feng menunggu orang-orang untuk lebih dekat. Setelah beberapa menit, dia melihat beberapa orang di depannya. Mereka membawa pedang dan mengenakan pakaian Qian. Orang-orang dari klan Suan kuno. Apa yang membawamu ke sini, Tuan? Orang-orang itu merasa tertindas sehingga mereka bertindak dengan patuh. Mereka tidak ingin menyinggung kultivator yang menakutkan. Lin Feng berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu murid dari klan Suan kuno? Ya, Tuan, jawab pria itu dengan hormat. Pemimpin sudah memperingatkan mereka ketika mereka pergi. Dia telah memberitahu mereka bahwa tamu itu sangat kuat dan tidak ada seorang pun di kota Aolai yang dapat bersaing dengannya. Karena itu, mereka sangat menghormati. Mereka tahu Lin Feng bisa menghancurkan seluruh kota. Biasanya, kota Aolai adalah kota yang sangat damai dan tenang. Tidak ada yang menyebabkan masalah, dan kematian jarang terjadi. Mereka memiliki kehidupan yang damai di sini. Penduduknya tidak iri dengan kerajaan pertama atau kota pertama dari negara keabadian. Mereka berharap Lin Feng tidak akan menimbulkan masalah. Aku mencari klan binatang kuno, bukan klan Suan kuno. Kamu bisa kembali, sambut pemimpin kamu, Suan Taichen, dari aku. Katakan padanya bahwa aku, Lin Feng, akan mengunjunginya ketika aku punya waktu. Katakan padanya aku minta maaf karena tidak menghabiskan waktu bersamanya kali ini. Aku terlalu sibuk, kata Lin Feng, tersenyum sopan. Ketika pria itu mendengar itu, ekspresinya berubah secara drastis dan jantungnya mulai berdebar. Lin Feng. Semua pria tercengang dan ketakutan. Lin Feng tidak memiliki reputasi terbaik. Ya, kamu bisa pergi sekarang,
kata Lin Feng sambil tersenyum acuh dan mengangguk. Dia tidak benar-benar berteman dengan Suan Taichen, dia baru bertemu dengannya satu kali selama kompetisi besar barat. Lin Feng tidak ingin melibatkan mereka dalam masalah dengan klan binatang kuno. Ketika para murid klan Suan kuno mendengar itu, mereka senang. Lin Feng tidak mencari mereka. Jadi, kita bisa pergi, Tuan Lin Feng. Tanya pria itu hati-hati. Jika kamu tahu lokasi klan binatang kuno, kamu juga dapat memberitahu aku di mana mereka berada, Lin Feng tersenyum. Pemimpin kelompok itu ragu-ragu, tetapi kemudian dia menunjuk ke selatan dan berkata dengan suara rendah, Tuan, 500 li selatan, ada sebuah hotel dan restoran, itu satu-satunya jalan menuju klan binatang kuno. Oke, terima kasih. Kamu bisa pergi, kata Lin Feng, menepuk bahu pria itu. Pria itu pucat ketakutan, dia pikir Lin Feng akan memukulnya. Lin Feng tersenyum diam-diam dan terbang ke selatan. Pria itu menarik napas panjang. Dia dipenuhi keringat dingin. Ayo pergi dan lapor ke pemimpin. Dia tidak diyakinkan. Dia masih sangat khawatir, jadi dia ingin melapor ke Suan Taichen, yang kemudian akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Ketika mereka pergi, Lin Feng sudah berada di pintu hotel dan restoran. Itu tampak aneh dan Lin Feng bisa merasakan beberapa binatang tentang tidak ada ki manusia di sana. Lin Feng memasuki restoran. Hanya ada satu orang di dalam. Terima kasih sudah subscribe Penatua.